tumbuh subur di sini dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Desa Wisata Hanjeli. Ikuti perjalanan kami 9 Fins dalam menjelajahi Desa Wisata Hanjeli bersama dengan maestro yang menginspirasi. Berdirinya Desa Wisata Hanjeli tentu tak lain dan tak bukan merupakan usaha dari pendiri Desa Wisata Hanjeli. Mari berkenalan dengan Abah Asep sebagai salah satu pendiri sekaligus pembina Desa Wisata Hanjeli. Yang pertama, kami membangun ini Desa Wisata Hanjeli itu dimulai dari sebuah keprihatinan di mana si Hanjeli ini sudah hampir punah, sudah hampir langka. Jadi kita berawal dari sebuah keprihatinan itu sendiri agar tetap lestari, agar tetap masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Awalnya di situ. Kedua, karena Hanjeli itu punya nilai kandungan gizi yang cukup tinggi, dan ini menjadi latar belakang alasan kami kenapa harus Hanjeli itu yang kami angkat gitu. Itu gizinya tuh lebih tinggi dari beras ya? Betul. Kalau kita bandingkan, contoh nih, kalau beras kan cuman proteinnya nih, cuman hanya 8 dalam per 100 miligram. Tapi kalau Hanjeli itu sampai 14 gitu. Tapi bahkan kalsium kan 3 kali lipat daripada beras biasa. Dan ini rendah karbo dan gluten free. Sukanya cukup banyak, alhamdulillah, karena masyarakat bisa menikmati. Ada peningkatan ekonomi, ada peningkatan pendapatan, ada peningkatan juga pengetahuan tambahan. Karena awalnya di sini kan banyaknya latar belakangnya dulunya lulusan SD, terus juga hari ini mereka bisa banyak berbaur dan berinteraksi langsung dengan para wisatawan. Itu menjadi sebuah kepuasan bagi kami. Yang dukanya cukup banyak, karena memang kami belum bisa meng-hire ke semua warga, belum bisa memberikan yang terbaik juga. Terus dukanya yang paling sedih sih ya ketika masyarakat ada yang tidak pernah percaya ke kami bahwa lewat potensi Hanjeli ini sebetulnya kita bisa berdikari, bisa mandiri, bisa melakukan sebuah inovasi-inovasi, meng-create atau membranding bahwa Desa Wisata Hanjeli itu memiliki satu kekuatan besar, ya utamanya dari isu tentang pangan itu sendiri. Jadi masih ada yang tidak percaya ya kalau soal ini. Betul. Dulu tuh ya ada yang nggak percaya, ada yang ngolok-ngolok, ada yang menghina, ada yang fitnah. Itu udah jadi kayak makanan sehari-hari saja gitu, karena setiap perjuangan itu pasti akan ada banyak cobaan-cobaan yang kami rasakan. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih, apa sih prestasi paling ngena di hati Abah yang pernah diberikan ke Desa Wisata Hanjeli ini? Sebenarnya ada banyak prestasi, tapi yang paling membuat saya merasa bagian dari sebuah perubahan itu saya pernah diundang sama acara Kick Andy Pak Andi Abnoya. Itu menjadi salah satu kebanggaan yang sangat luar biasa, karena dulu kan saya pernah menulis itu 12 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya itu kami berpikir bahwa suatu saat saya akan masuk di acara yang sekeren itu, dan itu ternyata terlaksana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga cukup bangga menjadi desa wisata peringkat ketiga nasional di rintisan. Ini menjadi salah satu trigger. Ternyata walaupun kita ngebangun yang simple, hanya yang biasa-biasa saja, tapi karena kita memulai dari inovasi, memulai dari sebuah diferensiasi pembeda, atau dari sebuah keunikan, ini ternyata bisa diapresiasi level nasional. Yang terakhir 2024 ini kita mendapatkan penghargaan internasional sebagai upscaling local village, dan alhamdulillah kita dapat Gold Award. Jadi lumayan banyak ya prestasinya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa harapan Abah Asep untuk ini Desa Wisata Hanjeli ini? Harapannya yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa berdampak, bisa merasakan manfaat dari adanya Desa Wisata Hanjeli. Kedua, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Jelas, Mas.
Oke, baik. Terima kasih. Eh, ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di event Open Mind AB Home paket A dan paket B pada hari ini. Ya, jadi event ini adalah event untuk mengawali tahun 2025 ini. AB Home menyelenggarakan event Open Mind paket A dan paket B sebagai bagian dari sosialisasi program AB Home, begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini nanti akan uh, disampaikan oleh Bapak Rio Budi gitu ya. Tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah integrasi fardu ain dalam kurikulum pendidikan modern. Akan disampaikan langsung oleh Bapak Setio Budi selaku Direktur Program PKBM AB Home Education. Dan nanti juga akan ada penyampaian gitu ya, terkait alur PPDB paket A dan paket B 2025 seperti itu. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan mengawali dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Zafran. Halo Mas Zafran, sudah siap? Ya Allah, siap Mas Fatin. Ya, baik, Mas Zafran, untuk waktu dan jaringan ini kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zafran yang sudah membacakan tilawah. Semoga yang mendengarkannya dan membacakannya mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi, Pak Tio, Bapak Setio Budi sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Insya Allah. Martin. Baik. Ya, langsung saja Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan disampaikan oleh Bapak Setio Budi selaku Direktur Program AB Home Education gitu ya, terkait integrasi fardu ain dalam kurikulum pendidikan modern. Baik, kepada Pak Setio Budi untuk waktu dan jaringannya kami persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Fatin. Saya dikasih waktu berapa lama Mas Fatin? Nah, Pak Tio ada sekitar 45 menit Pak Tio. Oh, Ya, lama ya? Baik, baik. lumayan, lumayan. Nah, nanti kalau nggak nyampe 45 menit, berarti di ini aja ya. Lanjut, berarti kita selesainya lebih cepat.
Dan kalau kelewatan diingetin saja. Itu sudah termasuk diskusi atau belum? Nah, itu untuk materi audio aja. Oh, oke, baik, baik. Ya, nanti ada sesi lagi pertanyaannya, Pak. Gitu. Silakan, Pak Ya. Tia. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim wa barik alim. Eh, Alhamdulillah siang hari ini saya bisa hadir di satu momen gitu ya, Open Mind Abihum, Open Mind program paket A, paket B begitu ya, SD dan SMP-nya Abihum, untuk satu maksud dan tujuan ya, yaitu sharing satu tema. Ini bukan mengajari sebenarnya, sharing saja sehingga nanti Bapak dan Ibu juga bisa membantu saya mempertajam apa yang nanti saya sampaikan dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Fatin tentang konsep, bukan konsep sih, tentang apa itu fardu ain begitu ya. Dan ini yang memang menjadi saat ini menjadi salah satu concern di Abihum begitu. Makanya kita mengambil tema integrasi fardu ain di dalam kurikulum modern. Sebelumnya terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh apa ya peserta ya, orang tua, bapak dan ibu yang mendaftar sesi ini ya. Saya perhatikan, masya Allah banyak yang ikut. Mudah-mudahan juga nanti setelah kita diskusi hari ini tertarik juga begitu ya untuk kita berpartner ya dalam hal ini mendaftarkan putra-putrinya di program kami. Kalaupun tidak mendaftar, paling tidak mari kita mendapatkan insight gitu ya. Benar nggak anak saya itu harusnya dikejar gitu ya, harusnya aman fardu ainnya seperti itu. Makanya eh, saya ingin sharing di tema tersebut. Sekali lagi tidak menggurui ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi bareng-bareng saja belajar ya. Di sini saya yakin orang tua itu ilmunya sudah banyak, apalagi tentang fardu ain sudah ngelotok lah kira-kira gitu ya. Nah, ada slide Mas Fatin yang ingin saya share gitu ya. Jadi untuk menambah apa namanya ya bahan dari diskusi kita. Mas Fatin, apakah sudah muncul slide-nya di layar? Sudah aman, Pak Tio. Oke, Bapak dan Ibu, suara saya juga sudah aman ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan aman. Oke, sebentar. Baik. Oh ya, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya kepedean ya. Mungkin ada yang belum kenal ya, ada yang belum tahu. Saya mau kenalan sedikit. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Fatin ya. Saya itu koordinator ya untuk program di Abihum secara keseluruhan. Jadi Abihum itu punya program untuk SD begitu ya, SMP, SMA. Kemudian juga punya program ya paket A, paket B. Jadi saya bertanggung jawab untuk keseluruhan, menyusun kurikulumnya dan apa namanya saya dan teman-teman ini semuanya standby-nya di Bogor ya. Nah, karena ini online, saya yakin nih pesertanya tidak semua di Bogor kan, makanya harus sampaikan juga bahwa kami ada di Bogor, begitu ya. Kantor pusat kami, markas besar kami ada di Bogor ya, ada di Bogor. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa main ke Bogor ya. Baik, saya akan awali dengan satu judul yaitu integrasi fardu ain dalam kurikulum pendidikan modern. Ini yang kita sampaikan di flyer juga ya ketika Bapak dan Ibu mendaftar pastinya melihat flyer dengan judul ini. Nah, ini saya kasih notes seri mendidik anak mempersiapkan akil balik. Kata mendidik anak mempersiapkan akil balik ini Bapak dan Ibu sebagai informasi, ini adalah sesi di mana eh, kami membersamai orang tua lewat sesi yang namanya Parents Day. Gitu. Saya yang mengisi sesi Parents Day untuk orang tua siswa paket A paket B yang sudah menjadi siswa kami untuk membahas bagaimana mendidik anak mempersiapkan akil balik gitu ya. Karena di fase SD masuk SMP itu kan fase akil balik ya. SMP itu akil balik awal lah boleh dibilang begitu. Jadi memang perlu ada mempersiapkan dan ini sesinya di Parents Day. Jadi Bapak dan Ibu yang tergabung di Abihum itu ada gitu ya sesi itu. Baik, lanjut slide-nya. Ini adalah mimpi ya, mimpi kita ya Pak. Sebentar.
mimpi kita atau sering disebutnya visi gitu ya. Kami melalui pendidikan di Abium itu berharap ya, berharap dan mengajak orang tua mau, yuk sama-sama kita di Abium menyiapkan generasi mandiri ya. Kita menyebutnya generasi mandiri yang apa? Yang mandirinya itu sesuai potensinya. Kemudian berakhlak mulia, peka dan mencintai lingkungan. Nah, ini nih harapan-harapan kami dan ini kita tawarkan kepada hadirin sekalian ya, para orang tua. Ini saya foto bareng dengan siswa-siswa SMP kelas 9. Bapak dan Ibu, Syekh Wahbi Sulaiman Al-Ghawiji Al-Bani itu mengatakan seperti ini menjadi renungan ya buat kita. Jadi kesia-siaan mana yang lebih berat daripada menyia-nyiakan hati anak-anak, intelektual mereka dan akhlak mereka, gitu ya. Lalu yang tersisa dari anak-anak itu hanya tubuhnya yang seperti kayu yang tersandar, tidak memiliki akidah yang mulia dan tidak memiliki tujuan yang mulia. Jadi kesia-siaan yang mana lagi gitu? Kalau sampai hati anak kita itu bertumbuh besar, tetapi ya tadi seperti yang disampaikan beliau tadi, ya intelektualitasnya tidak berkembang, akhlaknya mereka tidak berkembang, gitu ya, bahaya sekali. Jadi mereka eh, dari kalimat ini mengingatkan kita para orang tua jangan sampai kita ini ngurus anak itu hanya ngasih makannya saja gitu ya. Jadi mereka akalnya nggak kita perhatikan perkembangannya, intelektualitasnya nggak, akhlaknya tidak. Jadi begitu besar ya mereka ternyata menjadi anak-anak yang tidak berakidah, tidak berakhlak gitu. Jadi kata beliau sia-sia gitu, sia-sia kita mendidik anak-anak kita. Jadi mari ini menjadikan apa ya, warning buat kita ya, baik mendidik anak itu memberi makan gitu ya, itu satu hal gitu ya. Mendidik, mengajarkan, membekali ilmu itu hal yang lain yang juga penting. Makanya kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Begitu ya. Iya, saya menyadari orang tua yang hadir di sini bisa jadi mayoritas adalah orang tua homeschooling ya. Sudah punya proyek yang banyak untuk putra-putrinya. Jadi posisi kami di Abium itu bisa jadi hanya menjadi mitra gitu ya. Dan memang itu bagusnya. Kita memang partner, kita tidak bisa mengambil alih. Begitu, dan saya juga yakin orang tua yang hadir eh, tidak apa ya namanya, tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh Syekh gitu ya, sebagai orang tua yang menyia-nyiakan hati anak. Mudah-mudahan. Bapak dan Ibu, bicara fardu ain, Imam Ghazali di dalam bukunya ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengatakan begini, bahwa fardu ain itu oleh para ahli, oleh ahli itu artinya eh, para ulama ya, ahli-ahli yang pada bidang agama, itu ternyata pembahasannya itu berbeda pendapat. Banyak kelompok lebih, kalau Imam Ghazali di dalam kitabnya menuliskan hampir 20-an perbedaan itu. Gitu. Jadi memang fardu ain juga istilahnya mudah sih, mudah tapi maksudnya nggak bisa disepelekan gitu ya. Karena Imam Ghazali saja mengatakan sampai 20-an perbedaan tentang memahami fardu ain. Nah, ini ada 5 yang saya kutip ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali itu. Jadi, pertama, oleh para ahli kalam atau kita sebut mutakalim. Jadi, ahli kalam mengatakan eh, fardu ain itu gitu ya, apa namanya, adalah yang utama itu ilmu kalam atau ilmu akidah gitu ya. Kalau kita umat Islam kita mengenal ya, ada apa namanya, akidah Asy'ariyah, akidah apa namanya, Maturidiyah, ada akidah Syiah begitu ya, ada akidah apa namanya, Mu'tazilah begitu ya. Nah, itu ahli kalam mengatakan penting gitu, fardu ain gitu. Kita didik anak-anak kita tentang akidah. Nah, kemudian para ahli fikih ya, kita fuqaha juga mengatakan bahwa fardu ain itu ilmu fikih. Begitu ya. Kita kenal ya kalau di umat Islam itu ahli fikih itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik gitu ya, Imam Hanafi gitu. Itu tuh ahli-ahli yang pada bidang tersebut. Kemudian para ahli hadis atau muhaddisin. Para muhaddisin itu mengatakan bahwa fardu ain itu ilmu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Gitu ya. Ahli ahli hadis ada banyak ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi begitu ya. Nah, itu tuh masing-masing punya punya gitu ya, punya pandangan. Para sufi atau ilmu tasawuf. Jadi mengatakan fardu ain itu ilmu tasawuf gitu, ilmu tentang hakikat Tuhan gitu.
Kemudian salah satu sufi ya, Abu Thalib Al-Makki gitu ya. Ini Abu Thalib Al-Makki ini salah satu gurunya Imam Ghazali ya, ulama tasawuf. Ya, beliau mengatakan fardu ain itu rukun Islam gitu. Jadi dari ulama ini kalau kita ngambil hikmahnya ya Bapak dan Ibu, ketika ini terjadi apa namanya berbagai pandangan mana yang lebih fardu ain, kita sebagai umat Islam justru mengambil hikmahnya adalah artinya semua ini penting. Begitu ya. Artinya semua ini penting untuk kemudian dititipkan ke anak-anak kita sebelum akil balik. Kan ini fardu ain gitu ya. Nah, apa sih fardu ain itu gitu ya? Sederhananya apa namanya fardu ain itu adalah kewajiban ya, kewajiban bagi orang yang sudah berakal gitu ya, dewasa secara individu gitu ya, dan tidak bisa tergantikan gitu ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam hadisnya apa namanya menuntut ilmu itu kewajiban. Ah, berarti fardu ain tuh belajar ternyata gitu ya. Oke, saya untuk menjelaskan fardu ain juga mencari kutipan dari eh, apa namanya Mukhlas Nugraha. Jadi saya mengambil kalimat beliau ya untuk menstrukturkan. Jadi ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim agar ia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ilmu ini diperlukan agar setiap muslim selamat dunia dan akhirat. Jadi ilmu fardu ain itu ilmu untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Gitu ya. Ah, insya Allah kita semua secara umum sudah memahami sih fardu ain pokoknya yang wajib yang tidak bisa tergantikan gitu ya yang utama gitu dan habis itu kalau itu sudah nanti ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu pokoknya kalau ada orang yang sudah mengerjakan kewajiban itu gugur gitu kan, tapi kalau semuanya tidak ada yang mengerjakan semuanya dapat dosa gitu. Nah sementara fardu ain adalah kewajiban setiap individu ya yang berakal yang sudah akil balik dan itu kalau tidak dikerjakan dia mendapat dosa. Nah ini penting Bapak dan Ibu, kita dalam pendidikan itu mulai apa namanya melihat ini karena di dalam kurikulum hari ini atau bahkan kurikulum barat gitu tidak mengenal fardu ain. Dalam klasifikasi ilmu itu tidak ada fardu ain dan fardu kifayah. Yang ada klasifikasi ilmu itu hanya di sains Islam gitu. Kalau di sains barat tidak ada ya klasifikasinya ilmu alam, ilmu sosial gitu ya. Ya itu oke itu bisa kita terima. Tapi sebagai umat Islam kita perlu mengklasifikasikan ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Nah untuk usia SD, usia SMP, mari kita sepakat gitu ya para orang tua ini kita lihat dulu fardu ainnya anak kita gitu. Kita harus clear bahwa anak kita itu akan memasuki atau bahkan di fase akil balik sehingga kita sebagai orang tua harus melek di situ. Kita tidak bisa bicara yang lain-lain dulu. Kalau kita mau ya, kalau saya mau mengajak Bapak dan Ibu gitu, mari kita fokus fardu ainnya tuh tempelin dulu ke anak-anak. Uh, Imam Ghazali menjelaskan bahwa jenis ilmu dalam Islam itu ada dua. Pertama ilmu agama praktis, yang kedua ilmu tentang hal gaib. Ilmu agama praktis ini terkait dengan muamalah, begitu ya, ilmu-ilmu tentang ibadah, ada fikihnya. Kemudian yang kedua, jenis ilmu kedua, ilmu tentang hal gaib atau spiritual, mukasyafah, ilmu tentang akidah. Proses mengajarkan ilmu begini perlu metode dan untuk anak-anak TK, SD begitu ya, di fase awal pendekatannya harus dipelajari betul, harus dikuatin betul oleh pengajar. Kalau enggak bahaya gitu ya. Alih-alih kita memberikan apa ya? Saya sering menyampaikan ke beberapa orang tua begini. Kan ada sebagian orang yang ini ya, yang apa sih namanya? Yang takut dengan metode doktrin atau dogma begitu ya. Ya memang perlu waspada gitu. Tapi dalam sebuah metode dan ketika dogma itu benar, itu sebenarnya aman. Contoh ya Bapak dan Ibu. Kita kepada anak-anak kita yang masih kecil, kita kan menjelaskan bahwa kita orang tua mereka, benar nggak? Ini ayah nak gitu, ini ibu nak gitu ya. Ini ayah dari kecil. Tidak pernah secara ilmiah anak-anak kita tahu. Tapi kita doktrin mereka bahwa kita orang tuanya. Benar nggak Bapak dan Ibu? Ya kan? Nggak ada buktinya kan kita orang tuanya. Tapi kita bilang dan mereka bertumbuh besar segala macam dan akhirnya ya udah kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Itu contoh bahwa praktek dari doktrin atau dogma itu ya nggak masalah. Toh yang disampaikan benar. Dan anak-anak dalam banyak keluarga tidak perlu membuktikan kan begitu gede, Pak saya pengen tes DNA dong. Kayaknya saya nggak yakin anaknya bapak deh soalnya banyak sifat yang beda gitu ya. Saya kira nggak, saya tidak terjadi itu. Gitu. Dan saya nggak tahu sih ini menjadi keputusan orang tua sebenarnya. Saya menemukan loh Bapak dan Ibu ternyata
ada orang tua. Ya, dan saya mohon maaf ya kalau ternyata di salah satu peserta di sini ada yang itu saya menghormati pilihan itu. Tapi memang saya nggak tahu sih ini posisinya mungkin demi kebaikan ya. Ada loh orang tua itu sebenarnya bukan orang tua kandung, dia orang tua sambung, entah sambung karena orang tua yang sebelumnya sudah meninggal atau dia mengasuh dari panti asuhan dan nggak mau ketahuan. Dia menyampaikan bahwa dia orang tua asli dan dia nggak ingin anaknya tahu kalau dia orang tua sambung. Nah ini saya satu hal yang sebenarnya luar biasa ya, itu riskan ya kalau ya mungkin sebaiknya yang bijak adalah ada masanya disampaikan begitu. Tapi kalau ada beberapa orang tua belum mau mengakui menyampaikannya ya mungkin karena perlu waktu gitu ya. Tapi ada ternyata itu jadi anak-anak itu percaya aja kan artinya dogma itu berjalan ya. Dogma itu berjalan bukan orang tua asli. Ini contoh jadi ilmu tentang akidah ya tentang keyakinan ya yang pendekatannya bisa jadi seperti itu. Nah, eh, Imam Ghazali juga menambahkan bahwa ilmu yang apa namanya yang wajib ya eh, fardu ain itu ilmu yang wajib diketahui gitu ya. Fardu ain ini menurut Imam Ghazali ya yang wajib dikuasai dan dijalankan. Jadi diketahui kemudian dikuasai atau ya kita bisa begitu ya dan dijalankan atau diamalkan oleh setiap hamba Allah yang perhatikan berakal dan dewasa. Nah itu menurut Imam Ghazali ada tiga ya ada tiga tentang akidah, kemudian tentang amal atau perbuatan atau tindakan, tentang larangan. Gitu. Jadi nanti kalau ini lebih detail dari fardu ain ya. Jadi ilmu yang wajib diketahui, kemudian dikuasai, dijalankan gitu ya oleh orang berakal dan dewasa gitu yang fardu ain tadi itu akidah, kemudian ilmu tentang amal atau perbuatan atau tindakan dan tentang larangan. Makanya kita mulai lihat kita pretelin anak-anak kita itu tentang tindakan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dia lakukan, misalkan ya. Kemudian tentang larangan apa yang sudah dia tinggalkan, apa yang belum, begitu ya. Tentang akidah ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ternyata mengajarkan akidah untuk pemula juga sederhana, gitu ya. Ini saya ambil contoh ya, Bapak dan Ibu. Tadi ya ada tiga ya, akidah, kemudian tindakan atau amal, gitu ya, dan larangan. Perhatikan. Eh, Ketika seorang yang berakal sehat mencapai pubertas atau balik, maka wajib baginya mempelajari dua kalimat syahadah. Wajib. Namun, mengetahui makna batiniahnya itu belum wajib atau tidak wajib. Begitu ya. Jadi ini artinya anak-anak kita yang akan balik itu, pastikan dia sudah mempelajari dan sudah bisa gitu ya dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ini akan dipakai kan rukun Islam yang keberapa tuh? Islam yang pertama ya. Jadi di usia anak-anak itu harus ini meskipun dia belum paham gitu. Dan belum perlu juga dijelaskan makna detailnya selama anak belum pengen tahu gitu. Karena Nabi SAW juga gitu ya. Pertama-tama itu hanya mensyaratkan ya Islam dan iman. Itu diterima dulu, diakui dulu secara verbal oleh orang Arab Badui ketika itu. Jadi ketika orang-orang Arab Badui ingin masuk Islam itu ya cukup bersyahadat gitu ya. Dan setelah mereka bersyahadat gitu ya, tahap berikutnya adalah mereka mulai belajar pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung dibuat pusing dengan makna syahadatnya dulu gitu. Tapi syahadat dulu, pintu masuk. Lock-in-nya sudah lah kira-kira gitu ya. Sudah lock-in gitu ya, baru pelan-pelan. Mana yang fardu ain, mana yang fardu ain gitu. Jadi seperti itu secara verbal oleh orang Arab apa yang diwajibkan atas mereka pada waktu itu sudah dipenuhi yaitu bersyahadat. Setelah itu pengetahuan mengenai kewajiban ya kewajiban yang harus dilakukan harus ditinggalkan itu menjadi wajib atasnya. Jadi akidahnya itu sampai pada bersyahadat begitu ya. Kemudian tahap berikutnya yang fardu adalah amal dan larangan. Jadi amalannya adalah ya tadi pengetahuan-pengetahuan yang wajib dilakukan pengetahuan-pengetahuan tentang yang wajib ditinggalkan. Ya, kalau seorang muslim banyak banget ya dalam hal ibadah misalkan begitu sudah bersyahadat berarti wajib sholat fardu 5 waktu ya kan? Berarti semua pengetahuan tentang sholat fardu menjadi fardu ain. Mulai dengan najis, kemudian tentang wudhu, tayamum. Nah itu kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu kaitannya dengan rukun Islam ya sholat fardu. Kemudian tentang yang ditinggalkan, berarti apa-apa yang diharamkan di dalam Islam itu berarti menjadi juga fardu ain untuk ditinggalkan. Yang haram, makanan yang haram misalnya gitu. Ini contohnya begitu. Jadi mulai dari akidah, baru amal dan larangan, amal dan larangan. Jadi
itu contoh praktek gitu ya, ilmu fardu ain gitu. Imam Ghazali menjelaskannya seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini eh, apa ya namanya, mudah ya dipahami, tidak terlalu rumit di akidah gitu ya. Tidak terlalu rumit di fase anak, maksud saya di fase anak. Mereka sudah bersyahadat, kemudian sudah nanti rukun iman dikenalkan, rukun Islam, kemudian kita bicara tentang amal dan larangan. Nah, amal dan larangan ini yang eh, jarang dikaji, sementara konteksnya banyak. Gitu, konteksnya banyak. Jadi fardu ain ini tidak berhenti di rukun Islam dan rukun iman. Ya, kalau tadi kembali ke slide pertama yang saya sampaikan tentang ada ahli kalam, ada ahli fikih, ada ahli hadis, gitu ya Bapak dan Ibu. Artinya semua itu menjadi fardu ainnya banyak kan? Berarti memang beragam, gitu. Bahkan eh, ini nih untuk yang lebih luas sih sebenarnya Dokter Hadian Husaini itu mengatakan begini, ilmu logika itu fardu ain. Jadi anak punya logika yang benar itu fardu ain gitu. Karena era sekarang kalau umat Islam tidak punya logika yang benar, sementara kita akan banyak berdiskusi, tanda kutip berdebat, beradu argumen dengan masyarakat dunia yang punya kemampuan logika yang rasionalitasnya tinggi. Nah, maka umat Islam tuh fardu ain tuh untuk mempelajari itu. Dan anak-anak yang punya bakat logika itu fardu ain tuh untuk diasah. Nah, itu kira-kira beliau mengatakan begitu. Saya sih sebenarnya lebih ke fardu kifayah ya kalau bicara konteks general, tapi untuk individu-individu yang punya kemampuan logika, kalau kita bicara bakat nanti ya, maka anak-anak yang punya bakat tertentu menjadi fardu ain dia dengan bakatnya itu menguasai tertentu. Ini tantangan nih buat uh, pemuda-pemuda muslim ya anak-anak kita. Baik, Bapak dan Ibu, tentang amal atau tindakan dan larangan. Kalau tadi akidah gitu ya. Nah ini jika pada seorang muslim datang waktu sholat zuhur, ini contohnya, maka wajib baginya mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara sholat zuhur itu dan mewujudkan pengetahuannya ke dalam tindakan. Jadi, oh waktunya sholat zuhur nih. Oh tata cara sholat zuhur gimana ya? Termasuk 5 sholat fardu yang lain ya. Jadi anak-anak kita yang sekarang sudah usia SD, bahkan sudah SMP, maka harus dinilai, harus dievaluasi, harus diukur. Dia sudah bisa belum sholat 5 waktunya? Dia sudah memahami betul ketika waktunya azan, berarti fikihnya seperti apa? Gitu. Apalagi udah SMP itu benar-benar menjadi mendesak ya Bapak dan Ibu untuk kita cek bersama-sama. Nah, termasuk ini sebentar lagi jika datang bulan Ramadan. Kemudian nanti ada perintah zakat, perintah haji. Nah, ini juga eh, anak-anak kita, apalagi udah akhir balik ya waktunya puasa, berarti fikih puasanya karena itu wajib ya dan harus secara akidah itu diwajibkan, berarti harus diamalkan dan harus diajarkan dan ilmunya menjadi eh, penting untuk prioritas gitu. Zakat, kemudian haji begitu. Ya, selama ini kata zakat dan haji selalu dalam kurung ya bagi yang mampu. Tapi saya sih menyarankan, mendorong ya buat buat saya dan kita semua, mari kita berzakat dan berhaji itu direncanakan Bapak dan Ibu. Bukan sekedar dihayalkan ya, dimimpikan ya nanti kalau ada rezeki berangkat, tapi sebenarnya bisa direncanakan gitu maksud saya, bisa bisa direncanakan. Itu contoh-contoh fardu ain ya. Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke eh, saya membatasi tentang contoh-contoh luas dari fardu ain karena mudah-mudahan ini relatif mudah untuk Bapak dan Ibu mengambil contohnya. Tadi sudah saya kasih clue ya tentang ibadah. Kemudian nanti tentang, nah yang luas itu justru di konteks akhlak nih Bapak dan Ibu tentang fardu ain. Saya dari Ustadz Rofiki, beliau membantu menjelaskan, menstrukturkan tentang fase-fase taklif atau fase-fase tugas eh, seorang anak. Dan ini bisa jadi panduan ya, panduan sederhana lah untuk Bapak dan Ibu melihat di mana letak fardu ain itu dari fase pertumbuhan usia mereka. Ini dari bawah ke atas kalau kita baca ini saya notes dari usia 0 tahun anak lahir sampai usia 17 tahun. Jadi anak-anak kita rata-rata untuk masuk SD dan SMP-nya ABHUM paket A paket B itu tufulah dan tamyiz ya. Jadi usia ya tamyiz lah lebih tepatnya tamyiz ya. Jadi mulai dari usia 10 sampai 15 kira-kira seperti itu. Jadi ternyata ada fase persiapan tuh di masing-masing. Yang paling bawah usia persiapan tamyiz itu fase tufulah atau anak-anak ya. Fase
SD bawah, TK, SD. Jadi eh, mereka itu perlu diajarkan tentang tauhid gitu. Jadi akhirnya anak-anak kecil kita menjadi seorang muslim yang pada tauhidnya, pada akidahnya, pada ibadahnya, pada akhlaknya dan pada keluarganya. Jadi eh, ya tadi pengajaran tentang syahadat, pengenalan tentang sholat. Pada fase tufulah ini anak-anak belum terkena apa namanya, belum terkena hukum ya sebagai orang dewasa, belum akil balik. Maka ini kesempatan yang emas buat kita orang tua untuk memperkenalkan pelan-pelan. Jangan memaksa mereka sehingga mereka membenci ya, membenci ibadah gitu, membenci berakhlak baik karena kita salah metode. Sementara mereka belum berdosa nih kalau misalkan mereka melanggar ya kan. Jadi harus dengan cara yang fun, dengan cara yang mereka menikmati. Oh, berbuat baik itu menyenangkan. Oh, beribadah itu seru gitu. Nah, ini nih tantangan ya buat orang tua dan pendidikan untuk ke sana. Nah, fase berikutnya itu fase tamyiz. Di fase tamyiz ini usia sampai usia awal akil balik sih itu kalau dalam catatannya pertama anak-anak itu sudah mulai familiar dengan isu jual beli istilahnya dia udah mulai ngerti uang. Awal-awal kalau anak kecil kan nggak ngerti uangnya bapak dan ibu ya dikasih uang 100.000 sama dikasih uang 5.000 pasti milih yang 5.000 karena ke warung ya itu yang bisa dipakai buat beli ya kan. Tapi kalau orang tua nggak mungkin pasti milih yang 100.000 ya kan. Jadi nggak akan salah pilih jadi di usia ini anak-anak mulai logikanya jalan gitu ya. Mulai ngerti jual beli, mulai paham nominal gitu. Terus anak-anak di usia 10 tahun harus sudah selesai urusan sholat dan puasa Bapak dan Ibu. Harus sudah selesai. Artinya kita punya waktu nih dari usia 6 tahun sampai 10 tahun itu membuat lingkungan yang nyaman mereka belajar sholat gitu. Jangan sampai nggak pernah sholat tapi tiba-tiba 10 tahun kita ambil sapu gitu. Nggak pernah ada persiapan belajarnya tapi setiap 10 tahun langsung sudah harus begitu. Jadi ya kita yang salah ya, sekolah yang salah kalau begitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan sekolah untuk melihat itu. Gitu. Itu fardu ain soalnya ya. Kemudian pada usia 12 tahun urusan meninggalkan yang haram sudah beres, mengerjakan yang wajib sudah bisa bisa. Nah, kalau anak-anak kan kayaknya ya anak kecil kan tidak akan mendekati apa namanya, mohon maaf ya, minuman keras ya. Kecuali mungkin keluarga lingkungan ada ya. Tapi anak-anak mulai mengenal istilah minuman keras itu ketika dia udah mulai bergaul di usia SMP, Bapak dan Ibu. Makanya eh, pemahaman tentang makanan-makanan yang haram itu dari sejak dini itu sudah jika ketika mereka melihat benda itu tuh sudah dengan sendiri udah ya udah gitu. Kemudian pemahaman tentang aurat misalnya gitu ya. Itu juga di usia anak-anak itu perlu terutama pada diri mereka bagaimana berpakaian, bagaimana mereka menjaga apa area apa aurat mereka itu tuh dibiasakan dari kecil sehingga ketika mereka udah kena masanya di akil balik itu udah firm dan ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang mohon maaf ya masih terbuka auratnya mereka sudah clear untuk menghindari gitu loh gitu jadi sudah selesai gitu jadi urusan yang haram-haram itu sudah lewat gitu berinteraksi dengan apa lawan jenis begitu ya membangun hubungan yang tidak pantas itu karena sudah dipahamkan sejak awal dan mereka sudah menerima ya kalau mereka tidak dididik dari awal sementara mereka mendapatkan informasi atau ilmu dari lingkungan dan sementara kita tahu lingkungan-lingkungan hari ini ya macam-macam itu fenomenanya ya tentang aurat tentang gambar porno tentang apa kata-kata kasar ya mereka akan dididik oleh lingkungan itu gitu dan yang ada nanti justru mereka apa ya menyangkal kita membantah orang tua bahwa kayaknya orang tua aku udah yang ketinggalan zaman deh masa gitu doang nggak boleh nah itu yang sangat dikhawatirkan karena kita dari awal tidak mendidik mereka mana batasan yang haram mana dan itu fardu ain bapak dan ibu ya gitu anak-anak harus sudah benar-benar familiar. Kalau di usia anak-anak sih kadang-kadang kayaknya nggak akan nyentuh deh anak-anak saya nggak akan menyentuh apa namanya barang-barang haram deh ya. Ya sekarang, tapi begitu SMP gitu ya jangan salah. Apalagi sekarang ada gadget gitu ya. Nah itu tantangan banget. Jadi perlu ya perlu dikenalkan dengan jelas. Terutama yang haram dan halal yang oleh keseluruhan ulama sudah sepakat gitu. Memang di dalam ilmu kita ada beberapa hal yang ada perbedaan pendapat ya di ulama makanya itu menjadi kalau buat kami para pendidik ya itu menjadi khasanah sehingga kita agar berpikir dan agar berhati-hati tapi ya memang faktanya begitu ya ada ilmu-ilmu di dalam Islam itu yang 100% ulama sepakat tapi ada yang ada perbedaan pendapat dan itu jadi kajian tersendiri. Oke, dari usia tamyiz masuk ke balik. Di fase balik anak-anak sudah dewasa ya. Nah, ini selain haram halal secara
secara zohir gitu ya, ada juga haram secara pemikiran yang juga perlu anak-anak kita tahu ya. Ini di fase SMA nih sebenarnya ya, fase balik untuk persiapan menjadi rosyid ya istilahnya. Jadi dia harus pemikiran tentang LGBT gitu ya, tentang narkoba itu harus clear gitu, harus disiapin sehingga mereka menghadapi itu sudah ibaratnya filter, benteng dan pengamannya itu sudah insya Allah sudah tenang gitu. Kemudian nanti ada kata-kata membangun 6 skala akhlak dalam hal ini. Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan ya, bagaimana membangun 6 skala akhlak ini. Kemudian sikap hidupnya sudah bergantung kepada Allah. Nah, ini bicara akidah ya. Selain Allah hanya perantara. Jadi ya ini kita yang orang dewasa juga masih harus ini sih, masih harus belajar ya. Bagaimanapun sesungguhnya seorang muslim gitu ya, itu bergantung hidupnya sama Allah saja gitu. Yang lain itu perantara. Jadi sama orang lain itu bisa kecewa, tapi jangan pernah kecewa sama Allah lah kira-kira gitu ya. Maka bergantungnya kepada Allah gitu. Sehingga anak-anak itu tidak kemudian lari ketika ada masalah, mereka lari boleh kepada orang lain, dalam hal ini ke guru, ke orang tua, orang dewasa, orang yang dianggap kompeten. Tapi yang bahaya kalau mereka lari kepada orang-orang yang tidak tepat, gitu. Nah, kasus pacaran itu salah satunya karena faktor kayak ginian. Dia lebih nyaman ngobrol sama temen dekatnya, gitu ya. Dia lebih nyaman dengan jadi gitu. Jadi modusnya karena curhat, tapi ternyata menjadikan interaksi yang berlebihan. Itu kan yang dikhawatirkan terjadinya zina, Bapak dan Ibu ya, zina. Dan itu tidak hanya offline, hari ini bisa online. Makanya sikap hidup bergantung sama Allah itu menjadi krusial untuk ditanam di anak-anak, dan kalau tidak ke Allah minimal ke orang-orang yang baik gitu ya, terpercaya, orang tua, keluarga, guru gitu. Kepada orang itu ya masih ada aja keplesetnya ya, kalau kita dengar beberapa berita di televisi itu agak miris sebenarnya ya. Ternyata orang tua ternyata berbuat jahat kepada anaknya, baik orang tua kandung atau orang tua tiri. Kemudian guru ternyata ada juga loh yang berbuat jahat kepada muridnya. Itu miris sebenarnya ya, miris, tapi itulah yang terjadi. Kemudian yang kelima, sikap hidup tauhid itu tawakal ya. Jadi berserah kepada Allah. Di slide ini yang atas ada kata-kata Roshid. Roshid itu keterampilan sangat tinggi, keahlian sangat tinggi, dengan skala akhlak yang tinggi untuk mengatur masyarakat atau kehidupan. Dan fase inilah mulai mengupayakan fardu kifayah. Jadi masya Allah ya, kalau anak-anak kita menjadi individu yang kita sebut sebagai sudah Roshid begitu, yaitu sudah jadi lah ibaratnya, sudah matang. Dan masya Allah harapan semua orang tua ya, semua orang tua ikhtiar mudah-mudahan anak kita seperti ini begitu, menjadi generasi yang berkontribusi terhadap umat, masyarakat, minimal keluarga lah gitu. Yang paling minimal banget ya, minimal banget adalah doanya, Al-Fatihahnya kepada kita ketika kita udah meninggal ya kan. Itu yang pokok ya kan, doa anak solih ya. Buat apa anak kita berdoa tapi ternyata nggak solih gitu maksud saya ya. Buat apa dia ngedoain kita tapi nggak solih gitu. Jadi doa anak solih gitu dalam hadisnya, doa anak solih. Jadi mudah-mudahan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi niat dari kita mendidik. Baik, ini slide ini tentang fase-fase anak secara fardu ain, dan ini mudah-mudahan menjadi concern kita, terutama yang muslim ya. Ini tentang 6 skala akhlak yang tadi saya singgung di slide sebelumnya. Saya hanya ingin concern di 2 skala awal, skala 1 dan skala 2, karena ini fasenya fase anak ya. Jadi pertama, anak-anak kita itu kita kenalkan dengan hal-hal yang haram dan dia mulai meninggalkan. Hal-hal yang haram, berkata kasar itu haram. Misalnya ya, mayoritas pasti setuju ya, berkata kasar. Karena itu mulutnya kita itu karena udah jadi amalan buruk itu. Kemudian ya berkata kasar itu, berkata jorok, berkata pokoknya yang tidak zikir lah gitu. Itu tuh haram, dan kita mulai ajarkan, dan kita harus marah kalau anak-anak kita berkata kasar, jangan malah ditoleransi maksud saya, mumpung masih anak-anak. Tuh, kemudian berkata bohong, itu harus kita kenalkan kepada anak-anak, itu haram. Gitu, dusta itu contoh ya. Jadi banyak ya. Jadi haram itu bukan hanya makan anak haram, barang-barang haram, tapi akhlak gitu. Ya, penyakit-penyakit hati. Sebagian anak-anak kita masih polos sih, sebenarnya mereka tidak, penyakit hatinya masih belum seperti kita orang dewasa ya. Kalau kita kan masih ada kalau kita orang dewasa mungkin muncul penyakit ria atau pamer ya kan. Iri sama teman. Nah, anak-anak sebenarnya belum ke sana, tapi kita kenalkan, dan itu haram gitu, dan mereka harus membiasakan untuk menghilangkan itu.
Nah, kita orang dewasa yang sudah punya banyak penyakit hati ya harus istighfar ya. Kita harusnya sudah bisa lah gitu ya muhasabah gitu. Itu tuh juga hal-hal yang haram harus ditinggalkan. Kemudian apalagi yang haram? Mengambil yang bukan haknya. Hati-hati anak-anak kecil itu belum paham Bapak dan Ibu tentang konsep hak milik itu. Ya, jadi harus kita ajari mereka, ini punya kamu, ini punya kakak, ini punya adik, ini punya orang tua gitu. Karena kalau mengambil yang bukan haknya itu haram gitu. Itu mencuri namanya. Dan anak-anak harus clear ya, mulai dari yang konkret gitu ya sampai yang abstrak itu. Nanti insya Allah kalau anak-anak itu clear di sini, tidak terfikir oleh mereka mencontek ketika ada ujian gitu. Karena udah itu bukan haknya gitu loh. Hak nilai dia segini. Jadi masya Allah gitu. Fardu ain Bapak dan Ibu ya ini banyak terlewat menurut saya ya. Ajarkan anak untuk meninggalkan yang haram. Orang tua harus concern di situ. Haram pada usia fase-fase mereka sih gitu ya. Nah sambil pelan-pelan dikenalkan hal-hal yang haram yang usia fase dewasa. Kemudian yang kedua, naik lagi nih ketika sudah mulai meninggalkan yang haram, otomatis nih ketika yang haram ditinggalkan berarti akan beralih ke hal-hal yang baik-baik ya kan. Nah hal-hal yang baik itu tambahkan dengan mengerjakan yang wajib. Kita kenalkan apa-apa yang wajib dalam ibadah, yang wajib dalam adab, dalam akhlak gitu ya. Yang wajib apa? Menutup aurat misalnya, itu wajib gitu ya. Meskipun tadi di usia anak sebelum akil balik kewajiban itu belum wajib ya. Kewajiban itu masih masih proses, makanya itu waktu yang tepat gitu. Jadi ketika anak-anak sudah akil balik itu mereka udah harapan kita sudah selesai. Itu kita kenalkan wajibnya misalnya apa? Ya tadi kebalikannya dari yang haram ya karena ditinggalkan berarti sebaliknya dia akan apa namanya melakukan yang wajib. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Ya. eh, Kemudian menghormati patuh kepada guru itu wajib. Begitu ya. Kemudian ya berkata jujur gitu ya itu wajib. Ya banyak, variannya banyak ya, variannya banyak. Ini baru yang meninggalkan yang haram sama yang wajib dulu ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Skala naik berikutnya, kalau ini udah terbiasa, sekilas ya saya bacakan, tapi tidak akan saya kupas. Jadi pertama mulai mengerjakan hal sunnah yang melekat pada yang wajib. Nah, Nana mulai dikenalkan tuh, kalau dia sholat fardu, apa yang sunnah dari sholat fardu itu gitu. Nah, itu mulai dikerjakan. Misalnya begitu Bapak dan Ibu ya. Apa-apa yang sunnah, yang melekat saja, yang melekat sama yang wajib. Kalau kita berpuasa, wajibnya itu apa dari puasa? Ya sunnahnya apa? Nah, dikenalkan. Misalkan sahurnya menjelang mau imsak, kemudian berbukanya disegerakan. Kan itu sunnah ya. Nah, contohnya begitu. Jangan sampai kebalik-balik. Anak-anak tuh sudah tahu yang sunnah-sunnahnya, tapi yang wajibnya belum clear gitu ya. Jadi yang melekat sama yang sudah misalkan kalau sholat fardu berarti ada sholat rawatibnya gitu. Jadi concern gitu. Tapi syaratnya yang fardu ini sudah aman dulu baru dikenalkan yang sunnah. Yang melekat ya sunnahnya pun. Kemudian berikutnya adalah mengerjakan hal sunnah yang berdiri sendiri. Jadi hal sunnah yang berdiri sendiri itu contohnya juga banyak. Misalnya apa namanya kita mengucapkan salam, kemudian kita ada sholat sunnah di luar yang melekat dengan sholat fardu gitu ya. Ya pokoknya hal-hal yang sunnah dan itu di dalam hadis Nabi insya Allah banyak gitu ya banyak. Kemudian setelah anak-anak levelnya naik berikutnya menjauhi yang makruh dan subhat. Jadi bukan lagi yang haram yang dijauhi, tapi bahkan yang makruh ya mulai menjauhi, uh, mengurangi gitu ya, mengurangi. Meninggalkan sih mungkin tidak ya, karena ada beberapa menjadi ternyata menjadi booster buat dia itu makruh tapi booster gitu ya. Ya, ya makanya katakannya menjauhi yang subhat. Tapi kalau bisa meninggalkan, masya Allah tuh itu keren gitu ya. Dan yang terakhir akhlak yang utama itu kalau sudah hidup pada kondisi hanya yang halal dan mubah saja yang dijalankan. Jadi udah level tinggi banget sih ya, level tinggi banget. Tapi saya sih berharap di fase SD SMP itu anak-anak itu di dua ini saja gitu ya selesai ya, karena ini fardu ain ya. Kalau yang atas ini sudah sunnah, ini levelnya para ulama gitu ya. Kita sendiri masing-masing kalau evaluasi kira-kira di skala yang mana ya kita masih ya kalau saya boleh bersaran gitu ya minimal ya nomor dua ya kita sudah sampai ya gitu jangan sampai belum gitu Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang tua sebagai guru gitu. Nah skala-skala yang lain ini jadi tantangan ya ke sana jadi bahkan buang-buang waktu main game itu menjadi kategori kalau udah skala 6 jadi nggak bisa itu nggak boleh. Baik itu tentang sekilas 6 skala akhlak yang Bapak dan Ibu bisa menjadikan itu panduan ya dari konteks fardu ain. Uh, Ini dua slide terakhir kayaknya, Mas Fatin. Insya Allah waktunya berarti masih banyak ya. Metode penerapan akhlak atau adab. Ini
tips. Jadi monggo kalau tadi saya bicaranya apa namanya tentang contoh-contoh prakteknya ini bagaimana itu akan dipraktekin ke anak. Jadi misalkan gini, untuk anak nih tahapan pertama untuk mempraktekkan akhlak ya ini akhlak atau adab itu pertama bangun kesepemahaman. Jadi kesepemahaman ini pada pemahaman yang mampu dijangkau anak Bapak dan Ibu ya. Jangan pemahaman yang ala-ala kita yang sudah level tinggi. Pokoknya pahamnya anak sampai di mana gitu. Nah, kita pahamkan ke mereka tentang misalkan tentang penerapan adab menutup aurat misalnya gitu ya. Pahamikan dulu semampunya dia memahami lah gitu. Toh kalau dia masih bolong-bolong kan masih fase belajar. Dan kalau bikin aturan, tapi aturannya harus yang adil. Kalau dia melakukan berhasil menutup aurat apa, kalau dia enggak apa, tapi fair gitu. Bikin bangun kesepakaman itu. Kemudian kalau sudah dia paham, anak-anak kita paham, aturannya jelas, bikin kesepakatan gitu. Nah, konsepnya gimana? Kesepakatannya jelas. A, B gitu ya. Benar-benar salah-salah karena masih anak-anak, pasti butuh konkret. Dia udah paham nih, udah ngerti maksudnya, baru kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya jangan yang jelimet Bapak dan Ibu ya. Pusing anak-anak. Simpel saja tapi ada kata-kata kesepakatan. Itu tuh cara metode yang kita bisa ajarkan. Berikutnya setelah paham anak-anak, bikin aturan yang adil, kemudian sudah sepakat, bangun kesepakatan, bikin aturan yang jelas. Tiga, dilakukan secara bertahap. Kebertahapan. Ada tahapannya. Jangan ujuk-ujuk langsung level tinggi gitu. Enggak. Jadi yang mudah dulu, mulai dari yang paling mudah yang dia senang. Namanya juga anak-anak ya. Yang dia senang dulu, dia maunya yang mana dulu gitu. Itu ya. Maka aturannya adalah yang menyenangkan, mulai dari yang menyenangkan dulu, yang mereka mau dulu. Gitu tahapan ketiganya. Jadi bertahap. Terakhir kalau itu sudah bertahap dilakukan baru kebiasaan atau dibiasakan pembiasaan. Nah, karena pembiasaan ini, maka aturannya ada fokus satu-satu. Yang mau dibiasakan yang mana dulu? Aturan aurat dulu atau tentang sholat dulu. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi satu-satu aja nggak apa-apa. Satu-satu. Dan ini saya sampaikan ini supaya Bapak dan Ibu concern sehingga ketika ini ternyata ada di sekolahnya Bapak dan Ibu gitu ya, bisa menjadi bahan komunikasi dengan orang para guru gitu. Peran guru di mana, peran orang tua di mana. Sehingga fardu ainnya anak-anak mudah-mudahan terpantau dengan baik hingga fasenya adil balik gitu. Insya Allah ya, ini sedikit metode yang saya kenalkan. Saya menghilangkan metode tentang dari guru karena yang hadir di sini adalah para orang tua. Jadi biar pembahasannya nggak banyak ya. Meskipun ada ya, kalau guru gimana metodenya. Nah, kemudian nyambung dengan judul besar kita ya, integrasi fardu ain dalam kurikulum modern. Dalam hal ini kami Abihum memposisikan kami menggunakan kita sebut kurikulum modern. Sebenarnya ya kurikulum hari ini sih Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingin mengatakan lalu perannya Abihum, perannya paket A, paket B Abihum itu di mana begitu ya. Tidak mungkin semua yang fardu ain itu ada di Abihum Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika saya cerita tadi itu artinya saya mau menjelaskan kita tidak mungkin semua itu ada di Abihum. Jadi salah kalau Bapak dan Ibu mau mendaftarkan di ABUM berarti fardu ainnya beres. Salah ya. ada peran dan itu saya jelaskan keseluruhan supaya orang tua melihat itu. Jadi kalaupun di ABUM atau tidak di ABUM paling tidak sudah punya pondasi untuk concern memprioritaskan fardu ain di anak-anak. Nah, ABUM melalui Open Mind ini kami ingin menunjukkan beberapa yang kita tawarkan kepada orang tua. Kalau Anda setuju, ayo bergabung di ABHUM, gitu ya. Jadi tahun ajaran nanti mulai di Agustus ya 2025, tahun ajaran 2025-2026 berarti kita belajar di hari Kamis dan Jumat Bapak dan Ibu. Seminggu hanya 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, apa yang ABHUM tawarkan? Yang pertama, kami menyelenggarakan pembelajarannya itu dengan kurikulum terbaru ya, yaitu IKM. Implementasi kurikulum merdeka. Nanti kita akan gunakan kurikulum itu. Makanya nanti ada iklah project, kemudian ada P5, begitu ya, rapotnya juga udah IKM segala macam. Jadi itu kita menyelenggarakan itu dan kita sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu Bapak dan Ibu di paket A dan paket B. Gitu ya. Jadi clear kita menggunakan kurikulum IKM. Penjelasan lebih lengkap tentu kalau nanti sudah diterima ya putra-putrinya. Kemudian kita AB menyiapkan sarana prasarana belajarnya online berbasis kelas, modul, dan tugas. Jadi belajar online, ini belajarnya online ya, clear ya. Jadi kita tidak ketemu langsung datang ke sekolah tidak, tapi via online.
Via online tuh via media interaksi, tapi berbasis kelas. Artinya online dan kita tatap muka via online. Seperti hari ini, Open Mind ini kan online ya Bapak dan Ibu ya. Tapi berbasis kelas, artinya ada guru yang secara langsung menyampaikan, ada narasumber. Nah, nanti di Abium begitu, gitu ya. Jadi bukan online yang hanya tugas saja, hanya dikirim materi saja enggak, tapi ada pertemuan seperti ini berbasis kelas, kemudian berbasis modul, artinya ada bahan yang akan diberikan, diajarkan kepada anak-anak modul, kemudian ada tugas baik mandiri maupun kelompok yang juga akan diberikan kepada anak-anak, baik di paket A SD maupun paket B yang SMP, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita menyediakan layanan My Talent namanya, itu aplikasi yang dikembangkan oleh AB Home. Jadi mungkin sebagian dari orang tua di sini sudah familiar ya, kalau yang sudah mengikuti atau sudah membeli akun My Talent ini udah gratis include untuk orang tua, untuk siswa paket A, paket B-nya Abihum. My Talent itu aplikasi yang membantu anak mendokumentasikan aktivitas-aktivitas produktifnya, aktivitas-aktivitas tugas mereka, kira-kira begitu. Dan keuntungan dari My Talent ini anak-anak akan akan direkomendasikan ketika sudah mengerjakan, akan ada verifikasi oleh tim kami gitu, sehingga ini yang membantu banget membangun portofolionya anak. Itu bentuk kemodernan kita ya. Kemudian yang keempat, Abihom menyiapkan tim pengajar yang memiliki pemahaman yang selaras tentang pentingnya mendidik anak berbasis adab. Ya tadi kalau hari ini saya bicara fardu ain gitu ya, maka tim pengajar kami itu sudah kami bekali Bapak dan Ibu untuk juga memiliki pemahaman itu. Sehingga di kelas sebisa mungkin guru itu memiliki misi yang sama. Tapi saya tidak berani menjamin ya dan tidak menantang diri harus 100% kami yang menyelesaikan urusan fardu ain anak-anak. Tapi tim guru kami punya gitu. Jadi berbasis adab. Dan itu sudah kita kembangkan dari dulu. Jadi guru-guru lebih utama memastikan adabnya anak selesai ketimbang nilainya bagus-bagus tapi tidak beradab. Kira-kira begitu. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi itu kita pahamkan ke tim pengajar. Kemudian yang kelima, kita menyelenggarakan kelas mentoring untuk siswa. Ya, mentoringnya untuk siswa dalam mengenalkan konsep ilmu, konsep belajar, konsep adab. Utamanya tiga itu. Selebihnya nanti ada tambahan. Jadi kita akan kenalkan ke anak-anak lewat mentoring ini apa sih ilmu, apa isi belajar, gimana sih adab-adab ilmu, adab-adab belajar gitu, adab-adab guru gitu. Itu lewat mentoring sehingga anak-anak paham gitu. Urgensi belajar, urgensi orang berakal gitu ya, urgensi orang berilmu gitu. Jadi bukan hanya pinter saja tapi ternyata ilmu gitu ya, berilmu karena beda ya, berpengetahuan dengan berilmu tuh menurut ulama kita berbeda Bapak dan Ibu ya. Ilmu itu bukan karena kita belajar saja, bukan karena kita apa namanya karena kita pintar. Ilmu itu karena kita berkah belajarnya, karena ilmu itu cahaya gitu ya, kata ulama. Ilmu itu Allah yang memberikan gitu. Kalau orang belajar dan tahu itu pengetahuan. Kalau sore hari ini, siang ini kita menyimak materi saya, kemudian Bapak dan Ibu tahu, ya udah cukup tahu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu kemudian punya pemahaman tertentu dan dapat insight dan kemudian mengamalkan itu jadi ilmu Bapak dan Ibu. Nah, itu bukan karena sayanya, karena Allah. Makanya ada belajar itulah yang perlu dikembangkan di anak-anak sehingga dapat ilmunya, bukan hanya dapat pengetahuannya. Gitu ya. Tugas saya kan transfer pengetahuan. Tugas Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang menyimak ya kan. Nah, itu menariknya Islam itu di situ. Makanya guru-guru gitu ya dan ada kelas mentoring itu untuk ke sana. Terakhir, kami di Abihum juga menyelenggarakan namanya kelas Parents Day. Ini untuk orang tua kelas ini. Nah, ini sebagai wadah sharing mengenai proses pendampingan siswa dari rumah. Jadi di kelas Parents Day ini kami akan sharing kepada orang tua tentang gimana mendampingi anak di fase SD dan SMP. Ya utamanya tentang fardu ainnya tadi secara teknis lebih detail lagi lah kira-kira begitu ya. Nah ini peran kami ya mengintegrasikan melalui program online di AB Home gitu ya supaya bisa sedikit banyak menjangkau yang fardu ain. Yang tidak terjangkau oleh kita menjadi kewajiban utama tentunya orang tua ya yang ingin mendidik putra-putrinya. Jadi terakhir dari saya berharap seluruhnya yang hadir yang punya anak SD dan SMP daftarkan ke kami ya. Dan kita bisa berpartner di sini tapi jangan paksa kami menyelesaikan 100% fardu ain karena itu jelas tanggung jawab orang tua masing-masing. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Fatin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tio. Tepat waktu Pak, terima kasih. Aman ya Pak. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari Pak Tio ya terkait penerapan
fardu ain. Ya kalau dibahas oleh Pak Tio kan fardu ain itu seperti apa. Beliau kasih referensi dari uh, baik dari ulama klasik, ulama kontemporer, lalu beliau juga menyampaikan terkait skala akhlak ya Pak Tio tadi. Jadi bahwa tiap tahapan usia anak itu adalah persiapan untuk tahapan berikutnya gitu ya. Juga tadi ada tentang 6 skala akhlak ya begitu Pak Tio. Yang mana itu menjadi gambaran gitu ya bagi Bapak Ibu ya kan tentang apa itu fardu ain dan bagaimana menerapkannya seperti apa kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Tio. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pertanyaan terkait materi yang luar biasa disampaikan oleh Pak Tio gitu. Tapi mohon disimpan dulu pertanyaannya gitu ya. Setelah ini akan ada penyampaian gitu ya terkait alur PPDB yang akan disampaikan oleh Mbak Desti. Desti Ramadhani sudah hadir bersama kita. Ya, Halo Mbak baik Desti. Mas Fatin. Ya, sudah Ya, siap? udah Silakan. siap, Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Fatin. Sebelumnya, Bapak dan Ibu perkenalkan nama saya Desti Rahmadani selaku fasilitator dari AB Home. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai eh, terkait alur PPDB. Dah, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Mas Sudah Fatin Mbak mungkin? Desti. Oke, Sudah aman, baik. aman. Bentar, saya grogi. Oke, baik. Nah, pada kali ini di Open Mind program paket A dan B, saya akan menyampaikan terkait info pendaftaran kelas 4 SD untuk paket A dan kelas 7 SMP untuk paket B di tahun ajaran 2025-2026. Nah, sebelumnya saya mau kenalin nih, AB Home itu kan eh, kami tuh punya nilai atau value AB Home. Yang terkenal itu biasanya disingkat dengan Trilegal. Trilegal ini apa sih? Yang itu singkatan dari Trusted, Unique, Friendly, Globally, dan Agility. Nah, True Legal ini menjadi tagline kami, yaitu menegaskan bahwa AB Home adalah partner bagi anak dan partner bagi orang tua dalam mengantarkan anak menuju tujuan sejati hidupnya, yaitu menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan mengambil peran spesifik sesuai bakat dan potensinya. Nah, yang pertama, AB Home itu berorientasi pada proses driven, bukan pada result driven. Yang kedua, AB Home tidak menentukan titik akhir capaian anak, karena setiap anak itu memiliki titik awal dan titik akhir di lintasannya masing-masing. Kemudian, titik akhir capaian tergantung bagaimana kesadaran anak dan peran orang tua. Hasil akhirnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya yang diusahakan. Namun, ABHO memiliki standar pola pendampingan, coaching, konseling, dan juga mentoring anak. Nah, AB Home sendiri memiliki nilai kelembagaan yang disingkat sebagai Truly Goal. Nah, ini adalah kumpulan dari nilai AB Home yang merupakan kependekan dari Trusted, Unique, Friendly, Globally, dan Agility. Nah, nilai tersebut diharapkan mampu melekat pada semua warga AB Home dalam menjalankan setiap peran spesifiknya. Nah, baik. Tadi itu adalah tagline-nya dan sekarang kita masuk ke visi, misi, dan juga target AB Home. Nah, untuk visinya sendiri, AB Home itu menyiapkan generasi mandiri sesuai potensinya, yaitu berakhlak mulia, peka, dan juga mencintai lingkungan. Kemudian untuk misinya, mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis karakter dan potensi yang fokus pada karir individu. Menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar yang sinergi dengan kearifan lokal dan juga mengoptimalkan peran siswa dengan berbagai situasi, kondisi, dan lingkungan sosial yang terus berkembang. Nah, untuk targetnya sendiri nih, ABHOM itu lulusannya memiliki sikap pengetahuan, keterampilan yang menunjang karirnya. Kemudian, lulusannya juga siap melanjutkan kehidupannya, baik lewat jalur formal maupun non-formal sesuai dengan potensinya. Nah, ini kita masuk ke selayang pandang AB Home gitu kan. Nah, AB Home itu dulunya adalah AB Home Library atau perpustakaan yang berdiri di tahun 2008, letaknya di Kota Bogor dan merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan nonformal dan manajemen sumber daya manusia di bawah naungan Yayasan Inspirasi Bagimu Negeri. Nah, untuk legalitasnya, kami sudah memiliki izin operasional resmi dari dinas,
Kemudian untuk lokasinya sendiri, AB Home itu mempunyai dua tempat. Yang pertama ada di Kota Bogor, yang menjadi head office AB Home yang ada di Bukit Cimanggu City, dan yang kedua ada di Ciampea, yaitu yang kita kenal dengan LINS atau Live-in School AB Home. Nah, untuk layanannya sendiri, kami ada sekolah fitrah setara SD dan SMP, kemudian ada pendidikan kejar paket A setara SD sistem online, terus kemudian ada program pendidikan kejar paket B setara SMP sistem online. Kemudian ada program pendidikan homeschooling setara SMA, yaitu ada full day in day school atau FINS dan juga live-in school atau LINS. Nah, selanjutnya kami juga punya program talent management menggunakan talent mapping, tes minat dan bakat mulai dari SMA yaitu usia 15 atau 16 tahun. Dan yang terakhir kami juga mempunyai training manajemen pendidikan untuk guru dan staf. Baik, berikut adalah apa saja sih yang akan didapatkan ketika Bapak dan Ibu mendaftar di PKBM AB Home. Mohon maaf. Baik, yang pertama itu untuk di paket A, yang pertama akan mendapatkan pembelajaran yang dilakukan secara online via Zoom dan e-learning. Kemudian mentoring pengembangan diri online bulanan untuk anak, tiga mapel klasikal yaitu IPAS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kemudian ada 6 mapel penugasan yaitu bahasa Inggris, PKN, P5, bahasa daerah, olahraga, dan juga SBK. Kemudian kalau untuk paket A itu ada coaching portofolio bakat tapi untuk orang tua. Terus kemudian ada rapor akademik, ada ijazah, e-book, sesi tatap muka daring 2 pekan, sesi penugasannya 2 pekan, pekan kelima aktivitas mandiri, terus kemudian ada Parents Day dan free aplikasi portofolio bakat AB Home My Talent. Itu tadi untuk paket A. Kemudian untuk paket B akan mendapatkan pembelajaran yang dilakukan secara online via Zoom dan e-learning, mentoring Islamic Worldview online bulanan, itu untuk anaknya. Kemudian ada 4 mapel klasikal, kalau tadi di paket A itu ada 3, sedangkan di paket B itu ada 4, yaitu ada IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan juga Bahasa Inggris. Jadi tambahannya itu ada satu mapel, yaitu Bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau tadi di paket A ada 6 mapel penugasan, kalau di paket B ini ada 8 mapel penugasan, yaitu ada IPS, PKN, P5, Bahasa Daerah, Olahraga, SBK, dan juga TIK. Nah, selanjutnya, kalau di paket B ini, yang do coaching portofolio bakatnya itu adalah anak. Nah, untuk setelah itu akan mendapatkan rapor akademik, ijazah, e-book, sesi tatap muka daring 2 pekan, sesi penugasan 2 pekan, dan untuk pekan kelimanya aktivitas mandiri, kemudian ada Parents Day dan juga free aplikasi portofolio bakat My Talent. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan biaya pendaftarannya. Untuk biaya pendaftarannya itu adalah 350.000. Nah, ini alurnya dari mana? Nah, ini nanti akan ada di dalam admission. Jadi nanti di admission ketika sudah melakukan registrasi kemudian membayar pendaftaran sebesar 350.000. Terus kemudian biaya selanjutnya yaitu biaya SPP bagi paket A dan paket B. Untuk SPP pembelajaran paket A yaitu sebesar 2 juta per semester dan SPP pembelajaran paket B sebesar 2.200.000 per semester. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa sih syarat pendaftaran untuk paket A dan paket B. Untuk paket A sendiri, syarat yang pertamanya itu adalah berusia minimal 10 tahun per tanggal 1 Juli 2025. Jadi kalau misalnya anaknya ulang tahunnya di bulan Juni, itu sudah bisa mendaftar paket A. Kalau udah 10 tahun. Kemudian pendaftaran paket A dibuka untuk kelas 4. Menerima peserta didik pindahan non-formal atau formal. Nah, selanjutnya nih ada syarat administrasi. Ini yang paling penting karena nantinya untuk anak itu bisa mendapatkan ijazah dan lain-lain ya. Jadi untuk syarat administrasinya yang pertama ada formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga berbarcode, fotokopi KTP orang tua, pas foto formal yaitu dengan berwarna, pas foto berwarna menggunakan baju putih dan background biru, serta fotokopi sertifikat lomba atau prestasi jika ada.
Dan yang terakhir, surat mutasi dapodik dari sekolah sebelumnya bagi siswa yang pindahan. Untuk paket B sendiri, syaratnya yang pertama, memiliki ijazah SD atau sederajat. Pendaftaran paket B dibuka untuk kelas 7. Terus kemudian menyiapkan persyaratan administrasi seperti formulir pendaftaran, akte kelahiran, kartu keluarga berbarcode, KTP orang tua, pas foto formal dengan fotonya berwarna, menggunakan baju putih, kemudian menggunakan background biru. Nah, dan tambahannya itu kalau ada menyertakan fotokopi sertifikat lomba atau prestasi. Nah, ini berikut adalah contoh sesi dari paket A. Nah, ini bisa dilihat dalam slide. Yang pertama ini ada keterangan pekan ke-1, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat. Nah, ini adalah harinya, Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, yang pertama sendiri untuk dari pekan ini, hari Senin sampai Rabunya itu ada aktivitas mandiri, hari Kamisnya itu dan Jumat ada daring tatap muka, belajar mandiri atau penugasan, daring tatap muka, terus kalau di hari Kamis ada mentoring anak, dan di hari Jumat ada portofolio bakat orang tua. Serta hari Sabtunya itu anak melakukan aktivitas mandiri. Nah, sedangkan di pekan kelima itu full aktivitas mandiri. Nah, untuk contoh sesi paket B, Senin sampai Rabunya itu adalah aktivitas mandiri, hari Kamisnya mentoring anak, daring tatap muka, belajar mandiri, terus kemudian lanjutkan dengan daring tatap muka kembali. Untuk hari Jumatnya ada portofolio bakat anak, daring tatap muka, belajar mandiri, kemudian dilanjutkan daring tatap muka. Dan untuk Sabtunya melanjutkan dengan aktivitas mandiri, dan untuk pekan kelimanya full aktivitas mandiri. Nah, untuk alur pendaftarannya nih, ini yang menjadi titik penting pada hari ini. Jadi yang pertama, itu Bapak dan Ibu mengikuti sosialisasi Open Mind paket A dan B. Kemudian, peserta daftar melalui web admission.abhome.education. Terus kemudian peserta mengisi form registrasi yang ada di web tersebut. Terus nanti pengumumannya akan diumumkan melalui admission.abhome.education. Kemudian peserta melakukan pendaftaran ulang atau pembiayaan pembelajaran, dilanjut dengan pembuatan grup orang tua peserta didik baru, dan yang terakhir peserta mengirim berkas fisik formulir pendaftaran ke alamat head office ABHOME. Nah, ini adalah alur yang eh, apa ya timeline tanggal-tanggal penting dari paket A dan B. Yang pertama, pembelian formulir itu dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025 sampai kuota terpenuhi. Kemudian pengumuman penerimaan yaitu pada tanggal 20 Februari 2025. Untuk daftar ulangnya itu eh, pada tanggal 20 sampai 28 Februari 2025. Nah, selanjutnya pembuatan grup orang tua paket A dan B itu akan dilaksanakan pada 4 sampai 6 Maret 2025. Penyerahan berkas paket A dan B pada tanggal 1 sampai 30 Juni 2025. Terus kemudian setelah itu dilanjut dengan pembuatan akun e-learning AB Home My Talent untuk paket A dan B itu pada 15 sampai 31 Juli 2025. Dan selanjutnya yaitu ada parents meeting paket A dan B pada 7 Agustus 2025 dan akan dilaksanakannya mulai pembelajarannya itu pada 8 Agustus 2025. Ini sama untuk paket A dan B. Nah, ini yang terakhir. Sekali lagi, link pendaftarannya itu, maaf, ada di, sebentar, Mas Fatin, maaf, kenapa nggak bisa share screen ya? Ya, Mbak Desti, gimana? Oke, masih ya? Masih, masih. Sudah. Oke, untuk link pendaftarannya ada di admission.abhome.education. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi ada WhatsApp pendaftaran paket A dan B, yaitu ke WhatsAppnya ABG, terus ada melalui telepon juga, ada dari web, Facebook, maupun
ada dari bisa juga tahu lihat-lihat infonya di YouTube AB Home, Instagram dan juga bisa email melalui admission@abhome.education. Itu aja dari saya, Mas Fatin. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Desti atas pemaparannya terkait informasi mengenai AB Home, Alur PPDB, dan informasi mengenai paket A dan paket B. Gitu ya. Ya, Baik, betul, Mas Fatin. sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, baik melalui kolom chat atau via raise hand. Gitu. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, uh, oke, saya tunjuk yang raise hand dulu. Di sini ada beberapa. Oke, yang pertama Kak, saya persilakan kepada Saudari Syarah Harunisa Bandung. Silakan. Ibu, atas nama Syarah Hairunisa underscore Bandung, silakan ditanyakan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya. Jadi, langsung aja ya. Saya kan baru homeschooling tuh 6 bulan. Nah, asalnya di sekolah formal. Terus karena agak mendadak, terus waktu itu ada info pokoknya di Bandung itu ada sekolah swasta yang buka 2 kelas reguler dan untuk homeschooling. Nah, akhirnya saya daftar aja untuk legalitasnya. Jadi betul-betul memang murni legalitas, pembelajarannya tuh diserahkan ke kami semua. Nah, di perjalanannya tuh kayaknya saya tetap butuh partner yang memang membersamai saya secara rutin gitu. Nah, apakah misalnya saya daftar di AB Home tapi secara legalnya nih nggak usah dipindahin gitu dapodiknya. Itu kira-kira bisa atau enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan punya 3 ya yang mau memasuki usia sekolah. Terus adiknya sekarang usia 8 tahun, tapi sudah kelas 3. Misalnya seandainya boleh sistemnya ternyata saya ikut AB Home, tapi legalitasnya tetap di Bandung karena saya pikir untuk memudahkan juga ya dalam satu kota gitu. Apakah nantinya misal ikut di AB Home tapi kan minimal 10 tahun nih, sedangkan nanti adiknya tuh usia kelas 4 SD itu usianya masih 9 tahun. Nah, itu seperti apa gitu ke depannya gitu. Bisa nggak gitu atau misalnya nanti kalau misalnya ternyata ikut ke AB Home ya dia ngulang dari kelas 4 SD lagi gitu. Itu kemudian untuk yang anak ketiga tuh baru mau masuk kelas 1 SD karena setahu saya kan emang nggak ada apa ya kelas 1 sampai kelas 3 tuh memang harus offline kan ya dulu infonya. Nah, itu apakah saya juga secara legalnya saya harus ikut dulu ke sekolah lain atau PKBM lain, kemudian saya pindah ke AB Home atau seperti apa gitu? Atau memang bisa mulai dari kelas 4 gitu secara raport dan legalitas lain-lainnya tuh bisa nggak dari mulai kelas 4 gitu? Mumpung anak yang ketiga ini belum saya masukin ke sekolah manapun gitu. Secara untuk legalitasnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan terkait 3 anaknya ya, Ibu Syarah ya. Baik, silakan mau langsung dijawab, Mbak Desti atau Pak Tio. Mbak Desti mungkin? Saya Mas, boleh Mas. Oh ya, boleh Pak Tio. Silakan Pak, langsung dijawab. Baik, ada saya ini ya. Pertama tentang anaknya sudah sekolah di tempat lain, bukan sekolah sih, sudah terdaftar Legalitasnya. di tempat Iya. lain, tapi belum belajar begitu ya. Oke, eh, jawabannya begini Bu, prinsipnya bisa, karena Hmm. itu juga ada hak saat ini. Prinsipnya bisa, tapi saya harus kasih hati-hati dari sekarang bahwa pastikan memang anak-anak anak Ananda, gitu, anak tersebut tidak belajar di sana dan di Oh. sini gitu ya. Kalau di sana ada belajar sebaiknya tetap di sana. Sayang, kasihan energinya, capek gitu ya. Tapi kalau di sana tidak ada pembelajaran, murni hanya nempel ijazah saja,
maka Hmm. bisa belajarnya di sini. Berarti syarat administrasinya tidak ada, hanya syarat ikut kegiatan. Cuman ibu juga perlu mempertimbangkan bahwa jangan sampai berharap banyak dengan kelas online ini, gitu ya. Jadi kita benar-benar berpartner karena ini benar-benar eh, apa namanya, minim banget sebenarnya kan, cuma 2 hari pertemuannya, gitu ya. Apalagi tidak ada rapot yang kita berikan karena dia sudah sekolah di tempat lain. Hmm. Saya nggak tahu ya. Jadi jangan sampai kalau di sekolah lain tersebut kan berarti dapat rapot juga kan. Dapat, Pak. Nah, berarti kita nggak mungkin nilai kita konversi ke sana. Iya, nggak usah. Nah, harus dari Oh. mereka supaya tidak ada pembohongan begitu ya. Hmm. Tapi kalau mau mendapatkan nilai dari sini karena belajar di sini tetap bisa gitu ya. Tapi oleh kop di sini kita tidak bisa dikonversi kopnya menjadi kop sana. Clear ya Bu ya. Jadi bisa ya Baik. prinsipnya. Tapi orang tua harus harus benar-benar mempertimbangkan betul. Dan yang paling penting kalau saya pertimbangan Nggak utamanya apa? kecapean Rumahnya ampun. belajar belajar. Itu. Baik. Kemudian yang pertanyaan kedua, Ananda yang usianya belum 10 tahun. Hmm. Begini, kami dulu masih memberikan toleransi ketika masa transisi. Masa transisi dari 9 ke 10 tahun itu sudah berjalan 2 tahun, Bu. Dan ini sekarang tahun ketiga. Maka makin ke sini kami makin saklek gitu. Jadi kalau Hmm. yang sudah 10 tahun ya itu jelas diterima. Yang kurang dari 10 tahun itu bisa diterima dengan berbasis prioritas. Itu pun ada syaratnya. Gitu. Hmm. Syaratnya paling paling mudah adalah 3 bulan dari bulan Juli. Tapi syarat itu jadi tidak berlaku kalau kuota sudah terpenuhi oleh yang usianya 10 tahun. Hmm. Begitu, gitu ya Bapak dan Ibu, yang tadi ada yang dicek juga. Jadi yang basis usia itu memang 10 tahun minimal. Jadi kalau kurang dari 10 tahun kita tetap dipertimbangkan syaratnya 3 bulan. Gitu ya. Berarti kalau dari Juli, Juli berarti Agustus, September, Oktober. Itu pun kalau kuota masih ada. Gitu ya. Kalau kuotanya tidak ada berarti tidak diterima dan tidak akan diprioritaskan. Yang diprioritaskan pasti yang usianya sudah 10 tahun dulu. Hmm. Mungkin itu mudah-mudahan terjawab ya. Usianya kurang berarti tidak bisa kecuali masih ada kuota. Gitu. 1 tahun pas persis, Pak, bedanya. Kenapa? Anak saya Juni, soalnya Juni itu dia Oh, baru 9 tahun tahun ini tuh. Berarti kan tahun depan di kelas 4 tuh 10 hmm, tahunnya ya. Nah, Juni ya. 9 tahun kelas 4 deh ya. Ya Ya. berarti memang tidak bisa Bu. Berarti Ya. itu tidak akan kita terima kalau yang udah lewat 3 bulan batasnya begitu ya. Jadi kita memang menerima yang hanya 10 tahun saja. Jadi tetap silahkan lanjutin di sekolah yang lain saja Bu, nggak apa-apa Ya. gitu ya. Kalau mau masuk ke ABM berarti masuk kembali di kelas 4. Jadi satunya mengulang gitu. Sayang Hmm. sih sebenarnya, mending lanjutin di sekolah yang sekarang. Ya. Pertanyaan ketiga tentang Ananda yang belum sekolah. Begini, eh ini ada kepastian yang tidak pasti. Maka ketika kami menjelaskan kepastian ini, orang tua harus siap dengan konsekuensinya. Gitu ya. Kepastian yang pertama adalah begini, sejak Abihum didirikan di Bogor, kita itu untuk paket A itu memang hanya menerima dari kelas 4 dan itu kepastian itu dari pemerintah. Sehingga kalau Hmm. daftar sebelum kelas 4 itu tidak ada, memang tidak akan masuk Dapodik gitu loh di Kota Bogor itu. Jadi dimasukin Dapodiknya itu di kelas 4. Dan memang untuk paket A itu di secara nasional itu ijazahnya itu kalkulasi nilai ijazah itu diambil dari kelas 4 memang. Artinya 6 semester terakhir 4 5 6. Secara administrasi itu begitu. Dan saya tidak tahu di sekolah-sekolah yang lain itu non formal ya terutama itu apakah mereka sebenarnya bisa secara sistem Dapodik itu bisa diupgrade mau jadi mulai kelas 1. Tapi di Kota Bogor kami tidak melakukan itu. Ya karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena rata-rata nggak ada orang mau paket A itu di kelas 1 gitu loh. Jadi kayaknya ada tapi nggak dipakai layanan itu. Sehingga secara kepastian hukum ada gitu ya bahwa memang masuk kelas 4 meskipun anak itu tidak pernah sekolah dimanapun gitu ya tiba-tiba masuk kelas 4 dan itu di non formal itu bisa. Kepastiannya seperti itu. Buktinya apa? Dari sejak awal berdiri sampai sekarang kami itu. Tapi ini menjadi tidak pasti ketika ada kebijakan baru memang Bu. Ya kan? Hmm. Konsekuensi Ya. inilah yang harus kita tanggung 4 tahun ke depan ketika anak-anak. Jadi eh, kadang-kadang orang tua jadi bingung kan, anak saya mending sekolah dulu atau enggak gitu ya. Nah itu Hmm. saya kembalikan ke orang tua. Kalau mau mengamankan NISN bolehlah disekolahin dulu gitu ya. Ketika nanti dia Hmm. udah kelas 3, kelas 4 daftar di ABIUM. Tapi banyak juga orang tua yang nggak mau nyekolahin benar-benar homeschooling. Ketika nanti mau dapat ijazah SD, dia masukinya hanya di kelas 4 aja. Di semua PKBM kalau dia daftar kelas 4 itu bisa. Di semua PKBM loh ya. Kalau di sekolah Hmm. formal saya tidak tahu itu kebijakannya di sekolahnya masing-masing. Kalau non formal seperti ABIUM itu bisa. Jadi di kelas 4 dan memang hanya di kelas 4. Makanya kenapa ABO membukanya di program mulai kelas 4 atau usia 10 tahun. Mudah-mudahan poin yang ketiga ini untuk Ananda yang ketiga jawabannya jelas ya Bu ya. Ya, Jadi jelas, Pak. dari orang tua mau disekolahin dulu oke, nggak disekolahin dulu ya sebenarnya ada undang-undangnya tapi siap-siap dengan konsekuensi ketika ada perubahan kebijakan. Oh, oke. Jawabannya itu dari saya Mas Fatin. Mudah-mudahan Ya. jelas.
Makasih, Baik, Pak Tia. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Tio. Ya baik Ibu, semoga semoga terjawab pertanyaannya ya. Baik, saya masih di kolom yang ingin raise hand. Di sini ada Ibu Evien, ya, dari Ternate. Oke, silakan untuk menanyakan langsung pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan, anak saya nanti mungkin insya Allah daftarnya di yang paket B. Nah, mau tanya, untuk kelasnya itu dimulai jam berapa dan pembelajarannya itu biasanya berapa jam? Terus untuk kuota kelasnya itu kira-kira berapa ya Mas untuk satu kelas? Sama tadi kan ada pas foto itu ukuran berapa? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan langsung ditanggapi aja, mungkin Pak Tio. Oke, nggak mau gantian. Oh ya, Yang oke Pak Tio dulu aja. jadwal mungkin para pengajar wali kelas boleh Mas Mati. Oke, baik. Ya, mungkin Mbak Desti ingin menanggapi Mbak Desti atas pertanyaan tersebut. Mas Fatin kalau ada Mas Sofyan boleh atau Mas Firman. Tapi karena ini paket B ya, jadi Paket B. Ya, yang wali kelas. Ada nggak hadir nggak Mas Sofyan? Kalau nggak apa-apa saya jawab aja. Ya, masukiannya nggak ada ya, Pak. Oke boleh. Berarti saya bantu jawab Mas Fatin ya. Ini ya silakan Pak Ibu, Tio. untuk yang paket B. Sebenarnya ini paket A dan paket B sama ya Bapak dan Ibu untuk penjadwalan. Itu di 2 hari kan hari Kamis dan hari Jumat. Belajar itu dimulai pukul 8 pagi. Itu satu hari itu 3 mata pelajaran ya, eh, 2 di pagi hari dan 1 di siang hari. Begitu. Jadi jam 8 sampai setengah 10, ya kurang lebihnya ya. Kemudian nanti ada lagi jam 10 sampai setengah 12. Kemudian siangnya nanti ada jam 1 sampai jam setengah 3. Gitu. Ya sekilasnya sebegitu. Kadang-kadang beda menit itu menyesuaikan. Tapi di Kamis dan di Jumat mulai jam 8 selesainya jam 2 atau setengah 3. Fleksibel di 30 menit itu. Tentang waktu mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Kemudian eh, waktunya, harinya, jamnya sudah. Pas fotonya itu 3 kali 4. Betul ya Mas Fatin dan teman-teman wali kelas. 3 kali 4 ukuran fotonya. Kemudian terakhir kuota kelas. Kuota kelas Bapak dan Ibu, baik kelas 4 maupun kelas 7 itu kuotanya sama. 30 per kelas. Begitu, 30 siswa per kelas. Mudah-mudahan terjawab Mas Fatin pertanyaannya dari Ibu tadi. Nur Baik, ya. oke, baik terima kasih Pak Tio jawabannya. Saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Terutama dari Ibu dari saudara atau saudari Tevi ini bertanya tadi kalau untuk anaknya umur 10 tahun di tanggal 10 Juli 2025 boleh daftar nggak? Menurut jawaban Pak Tio tadi itu boleh ya Pak ya? Tuh. Iya, prinsipnya boleh yang 10 Juli tapi kalah prioritas ya. Jadi kalau yang kan batas akhirnya kan 1 Juli. Jadi kalau 1 Juli itu sudah terpenuhi kuota, maka yang 10 Juli tidak diprioritaskan. Gitu. Karena masih masuk prioritas 3 bulan ini. Juli, Agustus, September, Oktober. Oke, baik. Dan ini juga pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, strip Dumai. Tadi terkait jadwal tatap muka tadi sudah dijawab ya. Untuk paket dan paket B di hari Kamis dan Jumat gitu ya dari jam 8 pagi sampai dengan nanti ada lagi siang gitu. Kurang lebih dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran seperti itu Ibu. Oke. Oke, tadi terkait biaya daftar ulang. Biaya daftar ulang kurang lebih sama ya Pak, seperti biaya semester kayak gitu ya Pak. Oh, gini, untuk biaya yang dimaksud biaya daftar ulang itu artinya membayar biaya SPP. Tidak ada biaya daftar ulang secara terpisah. Jadi maksudnya daftar ulang itu dengan membayar SPP-nya saja. Ya yang tadi disebutkan kalau paket A itu 2 juta, kalau paket B 2.200.000. Itu maksudnya biaya daftar ulang itu. Jadi tidak ada biaya tambahan. Gitu Mas Fatin ya. Oke, Jadi sama biaya nominalnya. kemudian terjawab. Baik. Berikutnya adalah tadi untuk kuota untuk paket B tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio per kelas itu 30 siswa gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Nah, ini Pak Tio, ada pertanyaan terkait kartu keluarga, Pak. Untuk kartu keluarga yang tidak berbarcode, apakah bisa, Pak? Oke.
untuk yang tidak berbarcode, pengalaman ketiga BUM itu bermasalah. Cenderung mayoritas bermasalah. Sehingga ketika nanti kakak yang tidak berbarcode sudah dikumpulkan dan kita entry, akhirnya terjadi trouble dan kita pasti akan minta mengurus kakak berbarcode-nya. Itu yang sudah-sudah begitu Mas Fatin. Jadi kita kalau mau dicoba gitu ya kirim aja gitu ya. Tapi kalau bermasalah pasti kita akan kembalikan ke orang tua untuk bikin yang berbarcode. Jadi lebih aman berbarcode. Segera urus dari sekarang gitu. Karena trouble-nya lebih banyak. Mayoritas bermasalah malah kelihatannya. Itu, terima kasih Pak. Jadi kalau lebih aman saya bikin nggak bisa aja ya, biar dirubah dulu gitu. Oke, berarti harus diupdate dulu surat-suratnya gitu ya Pak. Oke, ini lalu ada dari Ibu Feni Anggia. Beliau bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan kelas daring atau tatap muka, gitu Pak? Hmm. Apakah akankah lebih baik efektif jika dengan tatap muka ini live untuk mengintegrasikan fardu ain? Karena saya lihat jadwal porsi daring cukup banyak, gitu Pak Tio. Hmm. Oke. Sebentar, saya mau mencerna kalimatnya dulu nih. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan kelas daring dalam jaringan tatap muka? Oke, apakah akan lebih efektif dibandingkan dengan tatap muka live? Oh, maksudnya offline mungkin kali ya untuk Ya, Pak. mengintegrasikan fardu ain. Karena saya lihat jadwal porsi daringnya cukup banyak. Terima kasih. Oke. Iya, eh, bahkan kita tidak ada tatap muka live begitu ya atau offline ya. Ini pertanyaannya Bu Feni. Kalau maksud saya yang dimaksud tatap muka live itu offline ya, karena memang kita kelas online. Jadi memang kita akhirnya mengoptimalkannya lewat daring tatap mukanya. Dan itu kita melibatkan orang tua untuk sharing, melibatkan anak lewat mentoring. Dan yang tidak kita jangkau itu akhirnya kita titipkan gitu ya. Orang tua untuk punya awareness di luar hari Kamis dan Jumat untuk mendidik putra-putrinya. Jadi diintegrasikan lewat tugas non akademik. Maksud saya tugas non kelas. Kan tadi ada banyak mata pelajaran yang itu bentuknya penugasan. Nah, itu juga menjadi salah satu metode kita mengintegrasikan. Karena beberapa penugasan itu menyangkut mengukur yang fardu ain gitu. Mungkin saya menjawabnya seperti itu, tapi memang tidak ada kalau di Abium untuk yang paket A dan paket B ini untuk kelas Kamis dan Jumat itu tatap muka yang live, yang maksudnya ketemu offline langsung di Bogor ya, itu tidak ada. Tetapi memang ada beberapa kegiatan di Abihum yang bisa diikuti oleh anak paket A dan paket B seperti magang, kelas malam gitu ya, field trip, itu offline ada, tetapi itu di luar biaya pembelajaran biasanya dan itu tidak wajib, bisa ikut bisa enggak karena ada biaya tambahan. Mungkin itu yang offline-nya seperti itu, Mas Fatin. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah nangkap pertanyaannya, jadi saya menjawabnya seperti itu. Tapi kalau misalkan salah maksud jawaban saya boleh ditanggapi oleh Bu Feni Anggia, gitu Mas Fatin. Ya, ya, kurang lebih begitu sih Pak Mas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Ibu Feni. Mohon tanggapannya apabila ada yang belum terjawab. Berikutnya, mungkin ini saya bisa jawab Pak. Terkait paket A atau B, mungkin pada penugasan bahasa daerah apa yang digunakan? Apakah mengikuti domisili ABHOM Bogor gitu ya, berarti bahasa Sunda gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk penugasan selama ini yang saya tahu itu penugasan itu bahasa daerahnya mengikuti domisili masing-masing anaknya. Kalau misalnya tinggalnya di kota besar, bisa ikut bahasa daerah orang tuanya atau bahasa daerah tertentu yang dipilih, yang paling paling rela, paling terkait gitu ya dengan keluarga tersebut, dengan anak tersebut, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Tio, mungkin Pak Tio atau Mbak Desti bisa menanggapi. Ini terkait atas dari pertanyaan dari Ibu Ika Novitasari. Dia bertanya, kami dapat info dari kelas coaching homeschooling kalau tahun ini aturannya NIS itu dari kelas 1 SD atau usia 7 tahun. Kalau Abim sendiri kan tadi tadi usianya minimal 10 tahun atau kelas 4 SD. Mohon pencerahannya karena anak saya tahun depan usia 7 tahun. Begitu Pak Tio. Oke, baik. Ada istilah NIS, ada istilah NISN. NIS itu nomor induk siswa dan setiap sekolah membuat nomor induk siswa. Jadi kalau Abihum ada nomor induk siswa Abihum gitu ya. Jadi NIS Abihum. Ada juga namanya NISN, nomor induk siswa nasional gitu. Jadi karena Ibu di sini mengetiknya NIS, saya nggak tahu yang dimaksud adalah NIS sekolah atau NIS nasional begitu ya. Kalau NIS
sekolah berarti anak itu akan punya ketika daftar di sekolah. Ya sama ya. NISN juga begitu. NISN, kalau tadi Ibu dapat info dari kelas coaching homeschooling, kalau tahun ini aturan NIS, nggak tahu ya, NISN mungkin maksudnya, itu dari kelas 1 SD atau 7 tahun. Eh, saya belum mendapatkan informasi itu untuk program non formal. Ya, kalau program formal pasti ya NISN dari bahkan dari TK sudah ada NISN-nya, kemudian nanti SD ada NISN. Jadi intinya masuk sekolah itu akan secara sistem di Dapodik itu akan otomatis. NISN itu yang mengeluarkan negara ya. Tugas kita sekolah itu mengentry data saja gitu. Nah, informasi bahwa kelas coaching homeschooling tahun ini mulai dari kelas 1, kalau di formal iya, bukan mulai tahun ini, dari dulu sudah. Kalau non formal, mohon maaf saya belum tahu informasinya. Begitu ya. Dan harusnya sih tidak tahun ini karena terlalu cepat kalau tahun ini untuk non formal ya. Dan kalaupun tahun ini mulai dari kelas 1, ini berarti bisa jadi masa perantara. Artinya yang mulai kelas 4 juga pasti bisa. Yang mulai kelas 2 pasti bisa karena selama ini tren non formal itu secara umum rata-rata itu mulainya kelas 4. Bahkan tidak sedikit non formal itu baru mulai masuk itu di kelas 5 bahkan kelas 6. Makanya pemerintah sedang merapikan itu, melarang kalau paket A daftar kelas 6 itu dilarang, mendaftar di kelas 5 itu dilarang, bolehnya minimal kelas 4 gitu. Itu baru proses, belum belum selesai itu kelas 4. Apalagi kalau dimundurkan dari kelas 1. Jadi membayangkan berarti pasti butuh waktu sih Bu gitu ya. Jadi kalaupun iya informasinya benar, menurut saya butuh waktu dan tidak mungkin dalam tahun ini gitu. Tapi saya juga berterima kasih atas informasi ini. Saya akan coba cari tahu lagi ya, begitu. Kalau Ibu khawatir tentang NISN di usia 7 tahun, saya menyarankan daftarkan ke sekolah formal. Itu pasti dapat NISN gitu ya. Kalau daftar ke AB Home itu tidak akan dapat karena kita belum punya, artinya tidak ada wadahnya untuk masukkan di Dapodik. Wadahnya AB Home itu hanya di kelas 4 saja. Begitu Mas Fatin penjelasan saya. Baik, begitu penjelasannya ya. Cukup jelas. Nah, ya mungkin Mbak Desti bisa bantu jawab pertanyaan di chat ya, chat gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang telat atau terlewat saya bacakan untuk Pak Tio. Berikutnya, oke. Nah, ini ada juga dari Bapak Haris ya, dari Batam. Beliau bertanya bahwa anaknya itu sudah kelas 2 SD homeschooling. Untuk jenjang SMP ini, kami ingin mengerucutkan materi belajar karena sudah terlihat minat dan bakatnya gitu Pak. Apakah dengan adanya materi belajar seperti PKN, pelajar klasikal gitu ya Pak ya, akan menghambat rencana KBM untuk anak kami karena terlalu sibuk dengan materi-materi tersebut gitu Pak. Oke, baik. Jawabannya tidak, harusnya tidak. Karena eh, apa yang kita berikan itu secara waktu, secara porsi tidak banyak. Bapak dan Ibu tadi bisa melihat kan pembelajaran di Abium kan cuma 2 hari dalam sepekan. Kemudian ini kayak PKN yang Bapak contohkan dan IPS itu masuknya penugasan. Jadi penugasan itu nggak ada yang bertumpuk-tumpuk tugasnya itu bertumpuk-tumpuk tuh hanya kalau nggak dikerjakan anak-anak saja, tapi sebenarnya ringan tugasnya. Jadi menurut saya jawabannya tidak akan membebani anak-anak yang sudah punya concern minat dan bakat tertentu dan ingin mendalami materi-materi tertentu gitu. Jadi ini kayak suplemen aja tambahan, harusnya begitu. Kecuali anak itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik sih, Bapak dan Ibu itu mau dikasih sedikit juga tetap aja bilangnya banyak gitu. Tapi Bapak dan Ibu menurut saya pengalaman kami di Abium, apa yang kita kerjakan tuh porsinya sudah cukup untuk anak-anak yang punya kesibukan ekstra tinggi ya kira-kira gitu ya. Dan kita pun tidak menggegas. Itu nanti bentuknya nanti bisanya diskusi sih, diskusi antara orang tua dan guru ketika ada anak-anak tertentu yang dia sangat contoh ya, saya ngasih contoh ilustrasi saja ya, contoh ilustrasi. Saya punya murid sekarang di fase SMA yang sedang mengikuti Indonesian Idol. Sebut saja namanya Nakesia ya. Sekarang sudah masuk 15 besar. Bisa dibayangkan kesibukan dia kan? Dan bagaimana kita mengkonversi nilai-nilai akademiknya. Jadi itu dengan diskusi khusus bisa dikondisikan. Jadi jawabannya seperti itu, Mas Fatih. Baik. Ya. Berikutnya juga ada yang bertanya nih Pak. Dari saudara atau dari Bapak Fikri, beliau bertanya, beliau pernah dapat info bahwa outing untuk anak SD Abdul itu sekitar Indonesia, lalu untuk SMP itu Asia. Itu maksudnya gimana ya? Mungkin Pak Tio bisa jelaskan juga terkait sekolah fitrah atau gitu. Oh. Oke, oke. Oke, Pak. Ini dapat info bahwa outing untuk anak SD ABM sekitar Indonesia, untuk SMP Asia itu maksudnya gimana? Baik, yang pertama infonya salah, Pak.
Infonya salah ya. Jadi kita clearkan dari tim Abihum langsung ya. Tapi nggak apa-apa, dapat infonya bagus ya berarti ngipoin Abihum. Tapi infonya salah. Untuk anak-anak SD itu saya lengkapi ya sekitaran Indonesia dalam arti provinsi. Provinsi Jawa Barat untuk konteks siswa kami yang stay-nya di Bogor. Untuk siswa paket A yang eh, di berbagai daerah tempatnya, berarti orientasi outingnya adalah sekitaran provinsi mereka masing-masing. Nah, itu udah saya luruskan ya informasi untuk SD. Nah, kemudian untuk SMP itu bukan Asia. SMP itu orientasi baru Indonesia. Jadi mungkin murid-murid paket B-nya Abihum secara desain kurikulum itu kita kenalkan tentang konteks Indonesia gitu ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, berbagai provinsi di Indonesia gitu. Nah, tentang yang Asia itu bahkan ASEAN ya, Asianya itu kita kerucutkan ASEAN itu hanya di SMA gitu. Kita punya kurikulum wajib untuk SMA itu backpacker ke ASEAN, ke Vietnam, ke apa namanya, Thailand gitu ya, ke Kamboja gitu. Jadi itu Pak informasi yang benarnya ya untuk konsep outing. Mudah-mudahan bisa dipahami dan itu untuk paket A dan paket B tidak include di biaya pembelajaran. Jadi misalkan putra-putrinya mau ikut program itu dan APU menyelenggarakan itu berbayar. Memang di SMP ini informasi saja, ini bukan kurikulum. Jadi beberapa program kita itu menawarkan untuk siswa SMP. Tapi itu programnya bukan pembelajaran paket B, tapi memang program outing ke luar negeri ada, misalkan ke Malaysia. Dan itu pesertanya siswa-siswa usia SMP, termasuk siswa-siswa ABHUM yang paket B. Begitu ya, tapi itu programnya ABHUM ya, bukan program paket B gitu. Jadi pesertanya bisa dari siswa paket B, bisa dari siswa SMP yang di luar paket B gitu maksud saya. Gitu ya, memang ada SMP yang jelajah Asia, ke Malaysia biasanya, ke Kamboja, ke Vietnam. Tapi itu bukan kurikulum paket B ABHUM. Itu programnya ABHUM. Sebagaimana yang tadi Mbak Desti jelaskan ya, bahwa ABHUM punya program-program layanan juga untuk siswa non-murid ABHUM. Mudah-mudahan terjawab ya, karena informasinya saya yakin itu karena hasil ngobrol, jadi agak-agak beda-beda dikit gitu. Maka saya luruskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tio. Berikutnya Pak Tio, ini terkait legalitas Pak. Nah, ini ada Rumah Belajar Sunshine bertanya, kalau yang ingin kuliah lewat jalur undangan atau UTBK, gimana ke universitas? Begitu Pak Oke. pertanyaan. Mungkin Oke. terkait Berarti ijazah itu gitu untuk Pak ya. program paket C atau SMA ya? Iya, gitu mungkin. Kalau untuk paket A, paket B tidak belum belum nyambung ya dengan universitas ya, karena masih SMP gitu. Jadi yang pasti kalau dia ingin kuliah, perhatikan kalau ingin kuliah itu berarti kan syaratnya di SMA ya. SMA syaratnya ijazah SMA. Kalau jalur undangan eh, paket C atau PKBM itu belum ada dan harus diperjuangkan supaya ada jalur undangan. Karena kalau jalur undangan jangankan PKBM, sekolah formal pun tidak semua diundang oleh universitas, ya kan? Jadi ada sekolah-sekolah tertentu yang mendaftarkan dan dapat undangan khusus, itu jalur undangan. Kalau jalur ujian bersama atau UTBK yang basisnya ujian nasional, itu paket C ABHUM ya, contohnya itu bisa dan memang ada. Bahkan banyak dari murid-murid paket C ABHUM yang lolos ke universitas. Begitu. Kalau jalur ujian ya, UTBK-nya ujian. Tapi kalau jalur UTBK-nya yang undangan itu belum gitu. Undangan itu untuk PKBM atau non formal ada di beberapa kampus, ada, tapi tidak semua kampus. Ya itu yang bagian yang harus diperjuangkan oleh pengelola pendidikan di program non formal seperti PKBM ABU. Jadi jawabannya begitu ya, itu sebenarnya jawaban untuk nanti kalau anaknya usia SMA. Kalau SMP itu nggak ngaruh ya, SD sama SMP-nya kalau dia di non formal juga tetap bisa kuliah juga asal administrasi SMA-nya nanti mengikuti itu. Mudah-mudahan terjawab Mas Martin. Baik, terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan ya sama Bapak Ibu sekalian untuk penanya yang ada di yang ingin raise hand. Itu saya persilakan kepada Ibu Nur Hayati dari rumah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin off cam ya Pak, karena sama anak yang bayi nih Pak. Ya, silakan Ibu. Eh, Gini, saya anak saya bulan Mei nanti usianya 10 tahun. Nah, anak saya ini sudah pernah sekolah formal dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian kami pindah dari Medan ke Dumai
itu saya meminta ke sekolahnya untuk mengeluarkan surat mutasi. Jadi dikeluarkanlah NISN-nya dari sekolah yang di Medan untuk pindah ke salah satu sekolah di Dumai. Nah, namun ternyata sebelum kami daftarkan anak kami ke sekolah baru di Dumai ini, anak kami nggak mau sekolah gitu. Jadi 1 tahun ini anak kami tidak bersekolah formal, dan ketemulah sama PKBM beberapa waktu yang lalu gitu. Tahulah PKBM AB Home ini. Jadi kalau misalnya nanti kami mendaftarkan anak kami ini di PKBM AB Home dan dia sudah mutasi dari sekolah lama, itu kan ada surat mutasinya itu tidak tidak mencantumkan nama AB Home, itu bisa dipakai, Pak. Bisa, Bu, nggak apa-apa. Justru Hmm, saya jawab langsung ya, itu kan surat mutasi itu ada dua. Saya nggak tahu Ibu memahami itu nggak. hmm, Ada surat hmm, keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah, hmm. tangan kepala sekolah. Ada satu lagi surat yang memang diprint dari dapodiknya sistem. Nah, Ibu megang nggak surat dapodiknya itu, atau hanya surat keterangan dari sekolahnya saja? Ya, Surat dari sekolah tapi ditandatangani oleh Dapodi. oh, karena ada format khusus kalau itu suratnya dari dapodik. Oh gitu ya. Jadi itu kalau Hmm. ibu bisa menunjukkan itu dan itu bisa dipakai mau daftar ke sekolah manapun pakai yang itu gitu. Kalau surat keterangan dari sekolah itu kan dia misalkan karena dia mau nyekolahin anaknya kemana gitu kan ada keterangan itu. Iya, Nah itu iya kan yang keterangan dari sekolah. Yang kami hmm, perlukan surat mutasinya, bukti mutasi bukti anak itu sudah dimutasikan dari sekolah asal. Buktinya oh mana? gitu. Oh gitu. Berarti nggak perlu ada keterangan anak ini sekolah di PKBM AB Home gitu. Enggak perlu. Ya, Hmm. yang utama adalah mutasi bukti anak itu dimutasikan dari sekolah sebelumnya. Kan artinya data anak itu sudah bisa ambil. Tapi kalau belum ada bukti mutasi, kita nggak tahu beneran sudah bisa kita ambil atau masih menyangkut di sekolah lama gitu, Bu. Ya, ya, Jadi Pak. itu Terima kasih Pak. Untuk dia 1 tahun ini nggak sekolah formal tuh nggak masalah ya Pak. nggak apa-apa, Bu. Nanti daftarnya di kelas 4 kan usianya sudah masuk Oke. ya. Ibu Hmm. karena pernah sekolah supaya NISN-nya kita tidak buatkan yang baru, jadi tunjukkan bukti mutasinya itu dan itu lebih mudah untuk menelusuri posisi NISN. Karena kalau tidak menyertakan surat mutasi, itu biasanya akan jadi trouble. Butuh makan waktu, butuh lama lah untuk bisa masuk ke dapodik di PKBM kami. Oke, baik Pak. Kemudian satu lagi Pak, ini kan kami di luar Kota Bogor. Itu ada potensi misalnya ujian harus ke Bogor gitu Pak. Ibu mau datang ke Bogor? Mau sesekali sih Oh, Pak. iya, begini Bapak dan Ibu, default kami online. Begitu ya. Jadi kami dari awal sampai anak-anak lulus itu online. Memang kita mewacanakan ketika ujian kelulusan itu offline datang ke Bogor dan beberapa kali kita praktekkan. Tetapi dari awal kami sampaikan itu kita tidak wajibkan. Jadi yang bisa Mhm. saja, yang tidak bisa tidak apa-apa. Kita akan dampingi secara online dan itu sudah berjalan di ABHUM. Begitu Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, dan itu pun kebijakan yayasan ya, kadang diadakan, kadang tidak ya. Jadi jangan nunggu-nunggu, kok nggak ada gitu, karena ternyata kami tidak menyelenggarakan ujian offline-nya di Bogor. Mungkin itu jawabannya mengenai ke Bogornya. Baik Pak. Baik, oke. Sudah cukup, Pak Tio? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya yang ingin raise hand. Sini ada, oh ada ini lagi. Baik, kepada Ibu Kalian boleh Syafrin. nanya lagi? Ya, silakan, silakan. Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir ya. Richard sudah lengkap semua belum ya Mas Fatin kayak takut ada yang Ya, kurang. di Nah chat itu di sambil chat, dibantu dibalas. di chat tuh ada yang nanya juga sama yang kayak saya tanyain. Tadi tuh anak saya yang pertama tuh kelas 5 Pak Tio. Ini masih Iya. memungkinkan nggak kalau posisinya, maksudnya nggak ikut legalitasnya gitu? Oke, baik. Kalau siswa yang masuk kelas 5 atau kelas 8 ya untuk paket B gitu ya, Hmm. atau siswa pindahan itu prinsipnya harus dicek dulu kuota kelas itu. Kalau Oh, kuotanya sudah penuh ya tidak bisa. Kalau kuotanya masih ada, bisa. Begitu, Bu. berarti saya dapat info kuotanya dari mana Nanti ya, Pak? menghubungi nomor kontak person ABHUM ya, Bu ya. Nomor Oh, Humas. Nanti info aja. Ini pendaftaran untuk pindahan kelas sekian. Apakah masih lima ada ya. kuota gitu. Oh, Gitu ya jawabannya ya. Jadi oke, oke. basisnya kuota. Ya, makasih Pak Tio. Sama-sama, Bu. Oke, Mas Martin. Sudah. Oke, Ini baik. silakan nanti jam jam 4 ya dibuka pendaftaran via webnya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah jelas berarti sudah siap-siap menuju jam 4. Oke, Buka web. baik. Bapak Ibu semua, untuk sesi tanya jawabnya,
Semoga terjawab semua. Sesinya pertanyaan sudah habis, Pak Tio. Gitu. Mungkin untuk beberapa pertanyaan belum terjawab, mungkin ada beberapa tim ABM yang akan bantu menjawab gitu ya. Tapi kalau saya lihat sebagai peserta pertanyaan sebenarnya sudah terjawab gitu ya. Oke, Kalau baik. Mas begitu. Fatin, ini ada yang resen apa sudah difasilitasi Oh, masih adakah? atau sudah? Sudah ya? Oh, sudah Pak. Itu Oke, sudah baik. tadi sudah bertanya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua untuk sesi kita hari ini terkait pemaparan materi dari Pak Tio tadi terkait fardu ain dalam implementasi di pendidikan kurikulum pendidikan modern. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Desti terkait alur PPDB dan informasi seputar paket A dan paket BAB Home. Untuk sesi pertanyaannya sudah Sebenarnya ada satu pertanyaan dijawab. yang saya lihat nih Oke, belum jawab. oke. Yang mana Pak? Yang pembayaran. Oh, pembayaran. Oke, Saya silakan coba Pak Tio. tanya. Ya, Dan Bapak dan Ibu boleh teriak ya kalau ada yang bertanya belum kembali karena banyak ini. Ini tentang metode pembayarannya tadi jelas. ya, silakan Pak Tio. Bagaimana pembayarannya mode pembayarannya. Bentar. Hmm, biayanya harus dibayar cash atau bisa diansur gitu kan ya? Jawabannya harus dibayar cash keras di awal semester. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya sangat berharap ya karena ini demi kami apa ya menyiapkan tim pengajar. Jadi mohon secara angka mudah-mudahan terjangkau, mudah-mudahan ya itu di 6 bulan sekali dan dibayarnya di awal semester. Gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi kalau untuk pendaftaran tahun ajaran ini berarti dibayarkan saat daftar ulang. Begitu udah masuk pembelajaran dari Agustus sampai Desember gitu ya. Nanti Januari masuk ke semester 2 sudah bayar dulu untuk semester 2. Begitu. Jadi cash di awal dan teknisnya ditransfer gitu. Itu tentang pembayaran Mas Fatin. Ada Oke, yang ini ada pertanyaan lagi Pak yang tadi terlewat Pak. Ini oke, dari Ibu mana-mana. Ajeng ya, Setiawan. Beliau bertanya kalau misalnya sudah terdaftar di PKBM lain, tapi ingin bergabung di community AB Home untuk ikut event-eventnya gitu Pak. Kegiatan luring, insight, dan magangnya apakah bisa atau hanya terbatas untuk yang terdaftar di AB Home saja atau Oh, gimana Pak? baik. Ya, bisa. Bisa ya. Bapak dan Ibu peserta open mind paket A paket B yang ingin mengikuti misalnya tidak ingin daftar di AB Home tapi ingin ikut acara-acara AB Home ya. Dan itu banyak banget acaranya. Silakan hubungi nomor Humas untuk gabung di grup komunitasnya AB Home. Di sana akan diinfo apapun kegiatan-kegiatan AB Home sehingga bisa memilih mau ikut apa tidak. Ada backpacker mancanegara, ada apa magang gitu ya. Kemudian ada kelas cooking kelas, ada craft kelas begitu ya. Apalagi kalau yang rumahnya sekitaran Bogor itu banyak banget yang bisa diikuti karena kebanyakan dilaksanakan di Kota Bogor. Termasuk kalau yang terdekat nih Bapak dan Ibu ini untuk yang SMA sih sebenarnya kita ada namanya Trilingual Class, itu online. Itu sharing untuk siswa-siswa kita, alumni kita yang paket C yang sedang kuliah di berbagai kampus. Itu ada itu, serial itu dan itu bisa diikuti oleh masyarakat secara umum, oleh anak-anak SMA dan itu acaranya online. Jadi yang di luar Kota Bogor sayang banget kalau nggak ikut acara itu Mas Fatin ya. Ya, Syaratnya tadi coba hubungi nomor kontak admin atau nanti di grup Open Mind kita akan kirim ya share info grup apa namanya info grup-grup AB Home sehingga Bapak Ibu bisa stay di situ hmm, gitu. Jawabannya begitu Mas Martin. Jadi memang terbuka untuk umum banyak banget acara AB Home yang terbuka untuk umum selain untuk murid AB Home. baik. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya mengingatkan kembali tadi untuk uh, standby ya bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar. Uh, Website admission atau website pendaftaran Nabi Home akan dibuka pada sore ini jam 16.00 begitu. Baik, begitu Pak Tio. Kita maksimalkan aja sampai jam 3. Mungkin saya ingin mengecek dulu apakah ada pertanyaan yang belum terjawab gitu dari Bapak Ini Ibu ada nih sekalian. Mas Fatin. Oke, Bagaimana prosedur silakan. pendaftaran kalau mau transfer dari PKBM lain ke AB Home mengingat ijazahnya belum diambil? Nah, oke. Eh, Gimana tuh Pak Tio? jawaban saya ambil dulu ijazahnya ya, Bapak atau Ibu. Alasan belum diambil kenapa ini ya? Jadi ambil dulu. Nanti kalau tidak bisa diambil karena alasan yang bisa kita terima, oke tidak apa-apa gitu. Tapi tugasnya ambil dulu ijazahnya. Ini belum diambil. Ya. Mungkin itu jawabannya Mas. Ya, diambil dulu ya. Supaya kalau urusan dapodik itu kan sebenarnya ketat dan harus sesuai prosedur gitu ya Pak ya. Jadi, Ambilnya pas Lebaran. Oh jadi masih nanti pas Lebaran ambilnya. Kalau melihat alur pengiriman berkasnya itu memang nanti Pak setelah Lebaran.
saya nggak tahu sih secara waktu, tapi intinya bisa lah itu teknis ya. Yang penting ijazah itu kalaupun terlambat dikirimkan masih boleh gitu. Yang penting ada ijazahnya. Mungkin itu ya jawabannya Pak ya. Jadi kan tadi ambilnya pas Lebaran, kelihatannya sekolahnya jauh ya. Gitu Mas Martin. Baik, oke. Seperti sudah semua pertanyaan terjawab, Pak. Gitu. Berarti sudah cukup jelas informasi yang kita sampaikan, ya gitu ya kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Tuh, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudah cukupkan saja, gitu ya kan, untuk agenda open mind kita dalam paket BAB Home sore hari ini. Tuh. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawabnya. Semoga semua pertanyaan itu yang sudah ditanyakan sudah terjawab gitu, sudah terjawab pertanyaannya, bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada masih pertanyaan lanjutan yang belum mungkin bisa terjawab atau belum terpikirkan, boleh nanti ditanyakan via admin AB Home saja. Seperti itu ya, di nomor HP yang akan kami share setelah ini. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan lanjut ke sesi foto bersama sebelum kita tutup sesi pada siang hari ini. Gitu. Persilakan kepada Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk menghidupkan kameranya. Gitu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan Mas Martin, kita akan jawab di grup peserta open mind ya Mas Martin ya. Kalau kita nih kelewat, kita akan Ya, sisir kembali, nanti kita jawab di grup peserta open mind. Kelihatannya betul. pas saya baca-baca ada aja yang baru pertanyaannya. Oke, kita Ya, foto. mungkin Siap-siap. baik Pak, mungkin pertanyaannya baru terpikir gitu ya dan Iya. sebagainya. Baik. Ya, Bapak Ibu yang tidak berhalangan, silakan untuk menghidupkan kameranya. Nah, untuk tim operator bisa dibantu untuk foto bersamanya. Baik, aba-abanya semua melihat ke kamera, memberikan senyuman yang terbaik gitu ya. Senyum semangat, optimisme gitu. Baik, fotonya akan diambil. Saya nggak tahu nih ada Bapak Ibu ada di halaman keberapa. Oke, saya hitung untuk halaman pertama. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, gitu ya. Jika ada pertanyaan yang bisa kami informasikan, silakan tanyakan berikut ini. Mungkin dari Mbak Desti ada informasi tambahan penutup sebelum kita tutup. Ya baik, mungkin informasi tambahan dari saya mau mengingatkan aja buat Bapak dan Ibu sekali lagi silahkan standby di website admission sesuai program yang ingin didaftarkan yaitu sebelum jam 4 sore nanti karena ketika jam 4 sore nanti itu sudah dibuka dan bisa mulai registrasi dan kami sangat menganjurkan untuk Bapak dan Ibu agar menggunakan laptop atau PC. Tujuannya tuh untuk memudahkan pendaftaran. Seperti itu ya. Itu aja Mas Fatin. Baik, terima kasih Mbak Desti. Bapak Ibu mohon dicatat ya kan di notes gitu ya informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Desti. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tertutup semua dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri sesi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ya, dan Ibu. Terima kasih. terima Terima kasih kasih Bapak Bapak Ibu dan semuanya. Ibu. Ya, Pak Tio, Mbak Desti, terima kasih semuanya. terima kasih Mas Fatin, Pak Tio, dan kawan-kawan ABEL. Ya, amin.